Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin kama sallallahu malaikati alaih. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kedua senantiasa kita panjatkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk ke tema sirah kita. Yang terakhir kita bahas adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan pohon berbicara. Ceritanya saya reviewkan sedikit, bahwasanya seseorang yang bernama Ruqana ini salah satu dari ahli gulat Jazirah Arab. Dia pernah datang ke Mekah dan menantang Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Muhammad, saya mau menantang kamu." Kebetulan Ruqana ini memang seorang pegulat yang tidak pernah dikalahkan. Belum pernah ada yang kalahkan dia di Jazirah Arab. Dengan postur tubuhnya yang kekar, tinggi, memang kuat. Tapi tujuan dia bukan untuk masuk Islam atau mendapatkan mukjizat, melihat mukjizat, bukan. Memang dia ingin menghinakan Nabi SAW. Tujuannya nggak benar. Maka dia dengan kekuatan fisiknya datang kepada Nabi SAW, berteriak dekat Ka'bah waktu Nabi lagi tawaf SAW, dan berkata, "Wahai Muhammad, saya ingin menantangmu gulat. Kalau kau bisa menang, saya beriman. Tapi kalau kau kalah, maka kau harus mengakui tentang kekuatan saya dan kau tinggalkan agamamu." Nabi SAW, sebagaimana sudah kita jelaskan juga di awal materi sirah kita, bukan orang yang lemah, belum memiliki fisik yang kuat, yang kekar. Dan sudah saya jelaskan, semua nabi-nabi itu diberikan kekuatan 10 kekuatan laki-laki normal. Semua nabi diberikan kekuatan 10 kekuatan laki-laki normal. Maka Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, saya terima tantanganmu." Bergulatlah Ruqana dengan Nabi SAW, dan ternyata hanya dengan beberapa gerakan saja dikalahkan Ruqana. Dia penasaran, nantang lagi 2 kali kalah, 3 kali kalah, 4 kali kalah, sampai 10 kali. Dan disaksikan oleh seluruh orang-orang Quraisy. Dan perlu Bapak Ibu tahu, sebelum dia menantang Nabi SAW, dia sudah datang kepada orang-orang Quraisy sambil berkata, "Apakah kalian ingin mempermalukan Muhammad?" Mereka bilang, "Iya." Maka dia bilang, "Saya akan bantu kalian. Saya akan menantangnya di depan kalian dan pasti saya akan kalahkan dia." Akhirnya sekarang terbalik, Ruqana yang termalukan di depan orang-orang Quraisy gitu. Setelah itu Ruqana karena keras kepalanya dan keras hatinya, memang tujuan bukan untuk mencari kebenaran, dia mengatakan, "Saya tidak akan beriman padamu wahai Muhammad sampai pohon ini berbicara." Ditunjuklah sebuah pohon kurma. Maka yang terjadi yang luar biasa pada saat itu, dalam hadis Bukhari diceritakan, pohon tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara sambil berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Jadi pohon pun berbicara, memberikan kesaksian atas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini cukup banyak ya berhubungan dengan masalah ini, seperti ini. Jadi banyak sekali. Di antaranya, tunggu dulu, sebelum saya tambah riwayat yang lain. Lalu yang terjadi, Ruqana lalu berkata, "Sungguh kau adalah seorang penyihir yang hebat wahai Muhammad." Kemudian ada riwayat yang serupa yang mendukung ini. Artinya memang Nabi SAW itu diberikan kesaksian tentang risalah beliau, bukan hanya pada manusia, tapi seluruh makhluknya Allah tahu itu. Semua makhluknya Allah tahu, selain manusia dan jin yang membangkang itu semua tahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya pernah Nabi Muhammad SAW waktu akan masuk ke Madinah, kemudian melewati sebuah suku yang namanya suku Najjar, berada di awal pintu gerbang kota Madinah. Di situ ada seekor unta yang sedang mengamuk, dan unta ini seperti kuda, kalau marah itu menggigit dan menendang gitu. Maka semua orang ketakutan pada saat itu, karena unta ini unta jantan, tidak ada yang bisa menghalang unta itu. Lalu Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, "Aku melihat unta tersebut dan aku khawatir unta itu menyerang Nabi SAW. Maka aku berkata, 'Ya Rasulullah, hati-hatilah karena unta ini sedang mengamuk.' Yang terjadi, Nabi SAW datang mendekati unta tersebut sambil berkata satu kalimat saja, 'Ta'al,' kesinilah. Tiba-tiba unta itu meletakkan mulutnya di tanah, menyeret mulutnya sampai mendekati Nabi SAW sebagai bentuk penghinaan. Jadi bukan lagi ngamuk ya, dan bukan cuma datang dalam kondisi tenang, tapi dia meletakkan mulutnya ke tanah,
menyeret mulutnya dan lehernya serta tubuhnya sampai ke depan Nabi SAW sebagai bentuk penghinaan. Kemudian ya Nabi SAW memegang kepalanya sambil berkata, mana tali kekangannya? Dikasihlah. Lalu beliau bersabda, demi jiwa aku yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun, bukan seorang, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali tahu saya adalah Rasulullah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Artinya semua batu, air, pohon-pohon semua tahu kalau Nabi SAW adalah utusan Allah SWT, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi ini juga riwayat-riwayat yang menjelaskan banyak sekali benda-benda yang bisa memberikan kesaksian kepada Nabi SAW. Juga sudah pernah saya sebutkan riwayat Bukhari dan saya reviewkan kembali agar memperkuat ini, adalah waktu Nabi SAW ya, akan khutbah, dan beliau biasanya kalau khutbah dulu tidak ada mimbar, beliau biasa sandar di sebuah batang pohon yang ada di depan mihrabnya alaihissalatu wassalam. Jadi zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya, ditebang bawahnya, kemudian ditancapkan di tanah, nanti itu akan menjadi dinding gitu kan. Waktu dulu Nabi SAW kalau khutbah Jumat, kalau ceramah, menyampaikan wahyu, itu selalu sandar di situ kalau capek gitu. Sampai ada seorang sahabiat Nabi perempuan yang berkata, ya Rasulullah, saya lihat anda capek sekali kalau seperti itu keadaannya. Saya punya seorang tukang, ya, seorang pekerja yang bisa membuat ya mimbar, boleh nggak saya ingin buatkan untuk anda? Maka kata Nabi SAW, silahkan dibuatlah. Tidak disebutkan berapa lama waktunya, intinya mimbar selesai. Waktu selesai bertepatan hari Jumat, Nabi SAW, kata Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan riwayat ini, tiba-tiba saja waktu Nabi SAW melihat mimbar tersebut, naik ke atas mimbar. Setelah beliau salam, seperti biasa khatib Jumat, maka Bilal mulai azan. Waktu azan, kata Jabir radhiyallahu anhu, saya melihat atau kami melihat, saya lupa ya Jabir atau Anas yang meriwayatkan hadis ini, ada salah satunya sahabat Nabi ini, tapi hadis ini sahih riwayat Bukhari. Maka berkatalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami tiba-tiba mendengarkan suara tangisan anak kecil. Kalau dalam riwayatnya dikatakan anak bayi, dan di masjid nggak mungkin hari Jumat ada anak bayi, nggak ada perempuan, nggak ada anak kecil, nggak ada anak bayi gitu. Lalu makin lama makin besar. Kemudian kami tiba-tiba melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya, mendekati batang pohon yang ada di depan mihrabnya. Jadi mihrab seperti ini, di depannya pas ada pohon besar gitu. Lalu memeluk batang pohon tersebut seperti memeluk anak kecil, sambil berkata, demi Allah atau demi jiwaku yang di tangannya, kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Jadi ini banyak sekali ya bukti-bukti bahwasanya benda-benda apapun mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril setelah hijrah ke Madinah, wahai Jibril, waktu saya masih awal sebelum menerima wahyu, waktu saya masih bolak-balik ke Gua Hira dari rumah saya pernah mendengarkan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Suara apa itu dan dari mana itu? Kata Jibril Assalam, itu suara batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda. Itu sebelum dinobatkan jadi Rasul. Semua sudah tahu tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi kita tentunya ya, lebih pantas untuk beriman tentang risalah beliau. Baik, kita masuk ke tema kita hari ini, ekspansi wilayah dakwah. Ekspansi wilayah dakwah. Saya nggak tahu ini sudah dibahas atau belum. Yang catat belum ya? Nabi SAW melihat kondisi Mekah ini tidak mendukung dakwah beliau diterima, bahkan lebih cenderung hasilnya nihil gitu, nggak ada hasil, sedikit sekali orang yang beriman. Jadi semenjak dakwah Nabi SAW itu sampai hampir sebelum hijrah itu yang beriman puluhan orang. Khilaf di antara hadis sejarah yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 8, intinya di bawah 100 orang. Selama 13 tahun berdakwah, itu bukan waktu yang sedikit gitu. Maka Nabi SAW mulai mencari ekspansi dan mulai mencari siapa kira-kira suku-suku Arab atau orang-orang di luar Mekah yang mau beriman dan akhirnya bisa menerima dakwah yang dibawakan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Maka Nabi SAW pun memaksimalkan musim haji. Jadi haji sudah kita jelaskan di awal sirah kita, itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang sudah lula-lalang tuh, orang-orang dari seluruh dunia ini yang beriman pada Allah, ya, itu lula-lalang masuk ke Mekah. Maka Nabi SAW memaksimalkan suku-suku yang datang di musim haji. Ya kalau kita sekarang negara-negara gitu kan, kalau sekarang kan pakai bendera Indonesia, Malaysia misalnya, ya Nigeria dan seterusnya. Kalau zaman dulu orang per suku-suku masuk ke Mekah untuk haji. Nabi SAW selalu berusaha menemui kepala sukunya. Ini suku apa? Dari mana? Dari Yaman misalnya. Kepala sukunya siapa? Coba ditemuin dan disampaikan. Tapi anehnya, para ahli sejarah mengatakan ada seseorang yang berkulit putih, orangnya gagah gitu kan, mirip dengan Nabi SAW, selalu mengikuti Nabi SAW. Dan selalu setiap kali Nabi berdakwah, dia mengucapkan kalimat setelah sampaikan dakwah ini, untuk membatalin dakwah aja. Dia mengatakan, kami lebih mengenalnya, ia dari suku kami, sungguh dia adalah seorang pembohong. Lalu pada saat para sahabat bertanya kepada ya sahabat-sahabat yang lain yang hadir di situ, ya waktu setelah hijrah ke Madinah, siapa orang itu yang sampai Nabi SAW sendiri tidak menegurnya, dibiarin aja, gitu kan? Saat membohongi dakwah Nabi SAW, ternyata dia adalah paman kandung beliau sendiri, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini memang dia mengikuti Nabi SAW waktu itu khusus untuk memberhentikan dakwah gitu. Ini menandakan pelajaran besar bahwasanya orang kalau mendakwakan agama Islam yang benar itu ada tantangannya. Jangan Anda berpikir, oh dengan mendakwakan sunnah misalnya, mendakwakan pemahaman yang benar, lalu kemudian semua orang spontan mau menerima. Tidak. Itu sudah menjadi sunnatullah, ada yang nolak. Biasa itu. Diingatkan ini hadis Nabi, nggak mau. Nolak biasa, karena syaitan tidak mau orang semua beriman. Gitu kan? Terbukti Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri, paman kandungnya, ini kakak dari ayah beliau. Abu Lahab itu terkenal sekali. Kan gitu. Orangnya sebenarnya pada saat di zaman jahiliyah terkenal, suka menaungi orang, suka membantu orang miskin, tapi subhanallah untuk dakwah ditolak. Dan tidak cukup dia menolak untuk beriman, dia juga menahan orang-orang untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya turun surah khusus menyebutkan nama dia, surah Lahab, ya kan? Itu turun kepada Abu Lahab karena perilaku dia ini. Suatu hari Nabi SAW pernah bertemu dengan salah satu suku Arab yang bernama Sa'sa'a. Jadi ekspansi dakwah itu judul induknya, di bawahnya pertemuan dengan suku Sa'sa'a. Suku Sa'sa'a ini adalah suku yang termasuk besar sekali di Jazirah Arab. Di bawah suku ini lebih dari 100.000 orang, 100.000 kepala. Nabi SAW sempat bertanya kepada salah satu di antara mereka waktu datang haji, siapa pimpinan kalian? Mereka menjawab, pimpinan kami bernama Bayharah bin Sa'sa'ah. Jadi memang suku ini sebenarnya dinisbatkan kepada ayahnya Bayharah ini, namanya Sa'sa'ah. Biasanya tradisi orang-orang Arab itu, kalau ada orang yang fisiknya kuat, orangnya gagah, kaya, pintar, terus kemudian punya jabatan, punya keturunan banyak, nah itu biasanya dijadikan nisbat namanya kepada suku. Sama dengan Quraisy misalnya di Mekah. Quraisy itu nama aslinya adalah Fikhir, gitu kan? Salah satu dari kakek Nabi SAW. Kenapa nama dia yang dipilih menjadi nama suku akhirnya? Karena terkenal fisiknya, orangnya gagah, tinggi, putih, pinter, kaya, punya keturunan banyak gitu kan. Jadi punya kelebihan banyak gitu. Maka dinisbatkan kepadanya. Sama dengan Bayharah bin Sa'sa' ini, ayahnya Sa'sa' sangat terkenal gitu kan. Kemudian meninggal Sa'sa', anaknya yang memimpin namanya Bayharah. Kebetulan dia punya julukan Dzu Khulq atau Dzu Qulh, Dzu Qulh. Saat bertemu Nabi SAW dan Nabi SAW menyampaikan dakwah beliau, juga ayat-ayat Al-Quran, ternyata Bayharah tersentuh, mau gitu, dan berkata pada Nabi SAW, izinkan aku mengumpulkan, ya, atau berkumpul dengan seluruh sukuku yang ada di musim haji ini, dan aku akan menyampaikan apa yang engkau telah jelaskan. Saat bertemu dengan sukunya, ia berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah dijelaskan oleh seseorang yang bernama Muhammad yang belum pernah aku dengar sebelumnya, dan demi Allah, dengan dakwanya ini pasti ia akan memimpin suku-suku Arab nanti. Artinya tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai nabi,
Tidak pernah ada orang yang membacakan ayat-ayat seperti ayat Al-Quran, apalagi turun dalam bahasa Arab, dalam bahasa mereka, dengan kefasihan yang luar biasa gitu. Lalu kaumnya berkata, apa saran anda sebagai pemimpin? Bayhara berkata, pendapatku kita menjadi pengikutnya, ayo kita beriman. Kaumnya berkata, anda pemimpin kami dan kami serahkan keputusan sepenuhnya pada anda, terserah. Mau beriman boleh, tidak mau beriman terserah, kami ikut. Pokoknya anda beriman, 100.000 ini ikut semua beriman. Ini bukan hal yang ringan gitu kan. Kaumnya berkata, Bayhara lalu kembali kepada atau ke sekitar wilayah Ka'bah dan menemui Nabi SAW. Setelah memuji Nabi SAW mengatakan memang mungkin kamu yang benar dan seterusnya, dipuji Nabi SAW. Bayhara lalu berkata begini, perhatikan ya, subhanallah, banyak sekali unsur dakwah tertolak dan kebenaran tertolak hanya karena masalah hawa nafsu, hanya karena gila harta, hanya karena gila jabatan. Perhatikan apa yang terjadi pada Bayhara. Bayhara ini hampir saja dia menjadi posisinya sahabat-sahabat yang mulia, seperti posisi Abu Bakar, posisi Umar, hampir dikenang sepanjang masa sampai hari kiamat. Semua orang yang beriman akan kenang namanya, sejarahnya akan dinukil. Tapi karena hawa nafsunya meninggalkan semua itu, hilang semua dari dia. Bahkan pahala 100.000 anggota sukunya itu tidak didapatkan sama dia. Apa yang dia bilang? Dia bilang pada Nabi SAW, wahai Muhammad, kami akan beriman padamu dan seluruh pedang kami akan melindungimu. Artinya kami akan mati untuk membelamu. Tetapi ada satu syarat. Kata Nabi SAW, apa itu? Bayhara berkata, aku menjadi pengganti setelah anda. Kalau anda mati, pastikan saya jadi pemimpin. Karena dia tahu ini nanti akan jadi raja. Karena Nabi SAW bukan hanya Nabi ya, tapi memang pemimpin, jadi raja gitu kan. Berdirinya kerajaan, bisa dikatakan bisa tanda kutip kerajaan Islam di Madinah itu, dan Nabi SAW adalah selain Nabi pemimpinnya, jadi rajanya gitu kan. Maka dia memberikan syarat, kalau anda meninggal saya jadi pemimpinnya. Nabi SAW berkata, itu urusan Allah, dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya itu bukan keputusan saya. Kalau nanti memang setelah saya meninggal Allah akan pilih anda, silahkan. Kalau enggak ya enggak, pasti Allah pilih yang paling bertakwa. Bayhara lalu berkata lagi, wahai Muhammad, kami siap melindungi anda, gitu kan? Kami siap melindungi anda dari seluruh suku Arab atau siapapun yang mengganggu anda, dan bukan kami yang mewarisi kepemimpinan setelah anda. Jawaban Nabi SAW sekali lagi, itu urusan Allah, dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang paling bertakwa gitu. Dengan keputusan Nabi SAW, Nabi tidak berikan kejelasan, cuma mengatakan saya tidak bisa janji, beriman anda silahkan tetap jadi kepala suku. Karena tradisi Nabi SAW, bukan cuma tradisi, memang ajaran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, itu kalau ada orang yang beriman, beliau tidak ganggu jabatannya, kedudukannya, tidak diganggu, dibiarin aja gitu kan. Seperti kalau anda masih ingat dulu ada seseorang yang bernama Bazan di awal pelajaran kita dulu. Ada seorang gubernur Persia yang berkuasa di wilayah Irak, gitu kan? Raja di sana, tapi dia dianggap gubernur oleh Persia. Waktu dia beriman pada Nabi SAW dan tapi tidak pernah lihat Nabi ya, maka ulama masukkan dalam kategori tabi'in. Itu Nabi SAW tidak ganggu, nggak diganggu, nggak diambil jabatannya, misalnya disuruh bayar apa, enggak. Nabi biarin, sudah beriman silahkan tetap memimpin. Semua raja-raja juga yang Nabi SAW kirimkan surat, dari Raja Romawiya, Raja Persia, Raja Najasyi yang ada di Afrika, itu semua waktu dikirimkan risalah, Nabi SAW tidak minta kerajaan mereka, hanya minta ikrar syahadat, lalu terima hukum Allah, silahkan tetap memimpin. Dan inilah Islam gitu kan. Anda kalau menjadi seorang da'i, cukup ikrarkan syahadat, selesai. Jangan pernah berharap apapun dari mad'u, orang yang didakwai. Semua da'i subhanallah yang berharap ada balasan dari orang yang sedang didakwai, pastikan dakwanya tidak akan berbekas, nggak mungkin. Tapi kalau dia ikhlas memang mau menyampaikan agama Allah dan Allah akan memberikan balasan sama dia, maka selesai gitu kan. Kalau ada seorang da'i memang dia sudah ceramah lalu diberikan amplop misalnya, itu rezeki dia. Tapi kalau dia mau ceramah ditentuin, saya nggak datangnya kecuali 10 juta. Loh, misal begitu. Saya sampai disampaikan oleh salah seorang ya mad'u gitu kan, orang yang terdakwa ini mengatakan, Ustadz, masa ada seorang ustadz diundang ke Kalimantan waktu itu, kemudian tidak jadi datang hanya karena tarifnya kurang. Subhanallah, agama ditunggangi untuk kehidupan dunia bagaimana gitu kan. Sementara semua konsep para nabi apa dalam Al-Quran, semua ayat cerita tentang nabi-nabi
dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Ibrahim, dalam surah Hud, banyak sekali. Selalu konsepnya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Saya tidak pernah berharap balasan dari kalian dan balasan saya di sisi Allah. Tidak ada orang yang tulus berdakwah kecuali Allah penuhi kebutuhannya, gitu kan? Tapi kapan dia menunggangi mad'unya, orang yang didakwai untuk mendapatkan manfaat duniawi, pastikan tidak akan diterima dakwanya. Ataupun orang cuma mengatakan bagus ya, selesai. Orang-orang pulang nggak bawa bekas, nggak ada ilmu yang bisa dibawa, nggak berbekas, nggak berubah orang yang sedang didakwainya. Maka itu pengaruhnya sangat besar, pengaruhnya sangat besar. Kita kembali ke bahasan tadi. Maka yang terjadi apa? Orang ini minta balasan, gitu kan? Dengan keputusan Nabi SAW, Baihara tidak jadi beriman, dan dengan dia tidak jadi beriman, 100.000 sukunya nggak jadi beriman. 100.000 orang dia bisa panen, pahalanya itu luar biasa. Itu mereka. Bagaimana kalau anak cucunya nanti lahir, gitu kan gitu? Kemudian beriman semua sama Allah, berapa juta pahala yang didapatkan sama dia gitu. Tapi dia nggak pikirin itu. Semua itu karena Baihara lebih berpikir urusan duniawi. Padahal hampir saja mereka yang menjadi ansar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semestinya mereka hampir jadi gitu kan, suku Sa'sa. Tapi nggak jadi, hanya karena hawa nafsu seorang pemimpin gitu. Ini bahaya sekali gitu. Ini bahaya sekali. Dan ini harus jadi pelajaran buat kita ya. Bagi anda yang hadir ataupun siapa yang mendengarkan ceramah kita ini. Kalau Allah SWT berikan anda jabatan di pemerintahan, maka tunggangi itu mendapatkan amal jariah. Bukan malah hanya dikejar masalah duniawi gitu. Mungkin saya lupa, saya tidak tahu pernah saya sampaikan atau tidak. Tetangga saya pernah, saya tidak usah sebutkan namanya, semoga Allah selalu menjaga beliau gitu kan. Pernah menjabat, bukan menjabat, baru mau menjadi kandidat, masuk jadi kandidat wakil bupati saja. Wakil bupati, belum bicara gubernur, apalagi kalau sudah presiden gitu kan. Wakil bupati saja, subhanallah. Saya sempat duduk dan saya bilang, Pak, kenapa sih sebenarnya pemimpin kita ini di Indonesia, saya nggak bicara negeri Islam yang lain, Indonesia saja, kenapa mereka pada saat menjabat 5 tahun itu tidak ditunggangin ya untuk dapat amal jariah? 5 tahun itu bukan waktu sedikit loh. Kita sekarang kalau mau bangun sebuah madrasah di sebelah masjid ini saja, ukuran misalnya 200 meter, 300 meter, butuh biaya berapa banyak dan susah gitu kan. Tapi kalau seorang pejabat, dia bisa menggunakan ya kegiatan atau dana-dana anggaran pemerintah untuk membangun, jadi amal jariah buat dia. Kenapa nggak perbaiki jalan? Kenapa nggak hilangkan macet? Kenapa nggak bangun madrasah? Kenapa nggak sebarin Quran? Kenapa banyak sekali gitu? Kenapa nggak sebarin kebaikan gitu? Lalu dia bilang begini sebenarnya Pak Ustadz, di Indonesia ini ada sebuah sistem yang keliru. Seperti dia bilang saya pada saat mau menjabat, saya harus untuk jadi wakil bupati saja, itu pun setelah kampanye nggak jadi, kalah. Habis tidak kurang dari 10 miliar dana. Kenapa? Kok bisa Pak? Iya, kampanye. Pertama bayar dulu pimpinan cabangnya partai di tempat yang dia mau kampanye di sekitar Jawa Timur ya, saya tidak usah sebutkan juga kotanya. Itu kemudian dia bilang itu bayar pimpinan cabang saya sudah 1 miliar. Belum pimpinan partai pusat berapa miliar? Pasti double, mungkin 2 miliaran. Belum saya harus nyebarin kaos, belum saya ini, belum saya itu, habis sekitar 10 miliar. Itu pun kalau menang, kalau nggak menang habis, hilang. Baik. Kalaupun dia menang, apa yang terjadi? Dia sudah keluarin 10 miliar. Target dia 5 tahun memimpin, 2 tahun setengah mengembalikan modal yang 10 miliar. Lalu 2 tahun setengah yang tersisa ngumpulin modal untuk kampanye baru. Kapan dia pikirin umat gitu? Kapan dia pikirin amal jariah? Bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Baru jadi khalifah, setelah dia ceramah di mimbar di masjid Jami' di Damaskus, waktu itu saya minta didukung, minta dinasihatin, diingatin kalau salah sebagai pemimpin, merendah gitu. Lalu setelah dia keluar dari masjid, datang kereta kencananya kerajaan, khalifah yang sebelumnya itu pakai gitu, kuda yang mewah, keroncana semua pakai ukiran emas. Waktu datang semua dengan dayang-dayangnya gitu kan, sama pengawal-pengawalnya. Kata Muhammad, ini ada apa? Kebetulan dia ke masjid pakai keledai gitu kan. Lalu ditanya, ini apa? Dikatakan, wahai Amir Mu'minin, Anda sekarang khalifah, ini kereta Anda. Langsung beliau bilang, dan itu dicatat dalam buku-buku sejarah, dengan keikhlasan beliau mengatakan, saya tidak butuh semua ini. Saya minta sekarang sebagai instruksi, saya sebagai pemimpin, Amir Mu'min Khalifah, jual ini. Uangnya masukkan ke Baitul Mal untuk kebutuhan umat Islam. Saya nggak butuh, saya naik keledai saya saja.
Bagaimana ya? Bagaimana nggak tersebar keadilan? 2 tahun memimpin tidak ada orang mau terima zakat gitu. Karena dia nggak pikirin dirinya, ditunggangin untuk amal jariah, gitu kan? Bagaimana dia bisa menyebarkan keadilan, menunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat? Nah ini yang terjadi. Ini penyakit yang banyak sekali orang rakus dengan hawa nafsunya, gitu kan? Gak mau pikirin maslahat yang besar, gak pikirin masalah amal jariah buat dia. Dan itu yang terjadi. Bayangkan, Baihara bisa memanen pahala 100.000 orang masuk Islam, gitu kan? Sukunya bisa menjadi Ansar yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, tapi dia tolak hanya karena itu. Maka yang terjadi adalah saat suku Sa'sa ini pulang ke wilayah mereka setelah selesai haji, ada seseorang yang sangat tua, itu orang bijaksana sekali dan sudah di atas 100 tahun umurnya. Disebutkan dalam beberapa sejarah itu 120 tahun umurnya. Tapi nggak disebutin namanya ya. Orang ini sangat bijaksana dan setiap suku Sa'sa punya masalah kembali kepada beliau gitu untuk dipecahin. Lalu orang ini selalu setiap musim haji pulang selalu bertanya, apa yang kalian lakukan di musim haji? Apa pengalaman Anda? Pengalaman kalian apa gitu kan? Lalu mereka cerita tentang kisah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka menolak, Baihara menolak karena tidak dikasih kepemimpinan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang itu? Orang tua itu berkata, sungguh ini keputusan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Bagaimana bisa kalian membiarkannya sementara kalian sangat mengetahui ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail alaihissalam dan belum pernah ada satupun dari keturunan Ismail mengaku Nabi kecuali orang itu. Belum pernah di Mekah dia mengaku Nabi kecuali orang ini. Berarti kalau dia benar gitu kan, maka akan menjadi luar biasa. Dengan kalian tolak itu, berarti kalian sudah menghapus diri kalian dari sejarah manusia. Jarang aja dalam sejarah manusia, hilang gitu kan. Dan kalian sudah menghilangkan kesempatan untuk tercatat dalam kitab-kitab suci sebagai sahabatnya gitu kan. Karena ada sebuah hadis kan yang sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melihat hati-hati manusia, maka Allah mendapati hatiku yang paling bersih, maka aku dijadikan sebagai Nabi yang terakhir. Kemudian Allah melihat hati-hati setelahku, maka Allah menemukan hati-hati para sahabatku adalah yang paling bersih, maka dijadikan sebagai pendamping-pendampingku. Jadi jelas sekali gitu, semestinya mereka bisa jadi itu. Tetapi kaumnya menolak, ya, kaum mereka menolak untuk beriman. Hal ini membuat mereka semua kehilangan kesempatan untuk menjadi sahabat dan peluang-peluang yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, setelah Baihara menolak, poin yang kedua adalah pertemuan Nabi SAW dengan seseorang di musim haji juga bernama Suwaid bin Sadiq. Suwaid bin Sadiq. Termasuk yang beliau bertemu adalah di musim haji. Suwaid bin Sadiq ini salah satu tokoh bangsa Arab dan pemuka mereka. Setiap kali suku-suku Arab ini lebih dikenal lagi Suwaid ini karena dia suku Arab manapun yang jumlahnya ratusan pada saat itu punya masalah, tidak bisa dipecahin, didatangi Suwaid ini. Selalu mereka minta pendapat gitu. Termasuk yang Nabi SAW temui adalah dia. Saat bertemu dengan Nabi SAW, beliau berkata, wahai Suwaid, sungguh aku mempunyai perkataan yang aku ingin engkau mendengarkannya. Kata Suwaid, aku tidak mau mendengarkannya karena selama ini dia dianggap tokoh gitu kan. Maka dia nggak biasa share sama orang. Sifatnya dia adalah cuma memberikan pendapat gitu. Lalu Nabi SAW berkata, mengapa? Mengapa kau tidak mau mendengarkan? Kata Suwaid, karena aku memiliki sesuatu yang pasti lebih baik dari apa yang engkau sampaikan. Kata Nabi SAW, kalau begitu tolong perdengarkan padaku. Apa yang kau punya itu? Saya mau dengar dulu, karena kau bilang lebih baik dari apa yang saya miliki gitu. Suwaid ternyata memegang peninggalan tulisan wahyu dari wasiatnya Luqman. Jadi dulu dari kakek-kakeknya dinukil diturunkan wasiat Luqman yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan telah diwarisi dari nenek moyangnya. Pada saat itu wasiat Luqman terbagi menjadi 2. Jadi Al-Quran sudah disatuin ya, tapi waktu zaman itu tidak terpisah dan tertulis di kulit unta gitu kan. Sebagaimana juga Al-Quran cukup banyak yang kita sudah pelajari atau nanti akan kita pelajari insya Allah pada saat hijrah ke Madinah. Itu ayat Al-Quran banyak turun di kulit-kulit unta yang sudah tertulis, terukir gitu kan, atau di tulang-tulang unta gitu kan. Itu diantara salah satu tempat-tempat tertulisnya Al-Quran. Baik, wasiat Luqman itu terbagi 2. Yang pertama berisikan tauhid. Dan ini Allah ceritakan dalam surah Luqman urutan 31 ayat 13 sampai 17.
Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Dan ini juga pelajaran besar yang paling pertama tanamkan di jiwa anak adalah tauhid, pengesahan kepada Allah SWT. Dia tahu dia punya Tuhan dan dia hanya tahu menikmati apa yang Tuhannya halalkan dan dia meninggalkan apa yang Allah haramkan tanpa harus tunduk dengan manusia. Ini peringatannya, wahai anakku, jangan pernah kau mempersekutukan Allah, jangan pernah kamu partisipasikan Allah dengan makhluknya. Hanya mintalah kepada Allah, hanya tunduklah kepada Allah, hanya takutlah kepada Allah gitu. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya dan ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan juga berterima kasihlah kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kalian atau kamu akan dikembalikan. Kemudian ayat ini ayat ke tadi 13 sampai 16 ya. Ayat 13-nya tadi sudah, 14-nya sudah, sekarang ayat 15-nya. 13 sampai 17 maaf. Ayat 15-nya bunyinya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu, kata Allah, yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan cara baik. Serta ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, orang-orang yang telah beriman, mengenal, tahu ilmu wahyu, ikuti mereka. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, maka ku beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Di ayat yang ke-16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku. Dan ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Luqman itu luar biasa tauhidnya kepada Allah SWT. Ini inti, ya ini inti daripada kehidupan. Dan khilaf di antara ulama apakah Luqman ini nabi atau orang saleh, gitu kan? Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi, makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran namanya. Dan umumnya yang disebutkan dalam kitab-kitab suci adalah nabi. Terbukti para sahabat saja itu di antara sekian puluh ribu sahabat hanya 1 orang yang disebutkan namanya, Zaid, ya kan? Yang lainnya tidak disebutkan. Abu Bakar pun tidak disebutkan namanya, Umar tidak disebutkan namanya. Dan memang yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan secara khusus, dan kebanyakan para nabi-nabi gitu. Maka Luqman apalagi dengan wasiat-wasiatnya ini yang menjadikan dibawa turun-temurun sebagai wahyu, maka menandakan dia adalah seorang nabi. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, baik itu di langit ataupun di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Artinya tidak ada sesuatu yang tersembunyi sama Allah. Biji sawi ditaruh dalam batu, baik itu di langit ataupun di bumi, dalam bumi tetap Allah bisa datangkan. Kemudian dikatakan di ayat 17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan seruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ayat 17 memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sholat itu sudah ada dari zaman dulu. Sholat sudah ada dari zaman dulu. Cuman tinggal bacaannya, gitu kan? Dan beberapa gerakannya mungkin berbeda. Sebagaimana ulama jelaskan, dari zaman Nabi Adam AS sudah ada sholat. Tapi umumnya gerakan-gerakan dasar seperti ruku, sujud, itu semuanya sudah dari awal ada. Tapi beberapa gerakan-gerakan yang lain seperti ulama rincikan masalah i'tidal, duduk di antara 2 sujud, atau adanya sujud 2 kali, atau mungkin ada sujud yang cuma sekali, ada sujud yang beberapa kali, itu tergantung perintah Allah kepada nabinya masing-masing. Tapi ini sholat sudah ada. Terbukti Luqman sudah mengatakan, dirikanlah sholat
Kemudian juga sama mengingatkan pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Artinya menyuruh umat manusia ini untuk menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Apa yang Allah halalkan dinikmatin, apa yang haram ditinggalkan. Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Semua yang tertimpa musibah, saudaraku, sabarlah. Apa itu sabar? Selalu saya ulangi. Bukan ngelus dada duduk manis. Seperti di Indonesia begitu, sabar ya, suruh duduk. Salah. Ya kan gitu. Tapi sabar definisinya adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh, Bapak Ibu bangun pagi, flu. Yang paling pertama, sabar. Apa itu sabar? Terima dulu takdirnya Allah. Allah sudah uji saya dengan penyakit. Karena biar kita ngamuk-ngamuk, penyakitnya tetap sudah ada. Gitu kan? Terima dulu sebagai takdir. Lalu ikhtiar, minum obat, konsultasi dengan dokter, gitu kan? Minum teh hangat, itu semua adalah ikhtiar. Ini namanya sabar, terima takdir Allah, kemudian ikhtiar. Ada masalah dalam rumah tangga, baik, ini cobaan Allah datangkan. Sabar, bagaimana sabar? Terima sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar memperbaiki. Coba, kan gitu. Itu namanya sabar. Dan ini dikatakan wasbir ala ma asabak. Ini dari dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, subhanallah, baru semalam saya dapat posting gitu kan. Jadi satu teman waktu di WhatsApp itu, kalimat yang luar biasa gitu. Dia mengatakan, ya, pada saat kau sedang keluhkan permasalahanmu dengan Allah, waktu musibah datang, mungkin kau menangis, tapi kau masih bisa tidur. Sementara Allah Tuhanmu menyelesaikan permasalahanmu pada saat kau keluhkan dengannya tanpa dia tidur. Kamu sedang tidur, Allah selesaikan permasalahanmu dengan cara dia yang kalau kamu tahu bagaimana Allah selesaikan urusanmu, kau akan menangis karena senang. Gitu kan? Allah SWT tidak biarkan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah SWT. Mungkin kita berharap cepat, tapi Allah tundain 3-4 hari kemudian, sebulan kemudian. Allah kita ingin dengan cara A selesai, ternyata tidak, Allah selesaikan dengan cara Z. Allah lebih tahu. Dan umumnya kalau Allah ujikan seorang hamba musibah, maka berarti Allah akan angkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Serta kadang-kadang subhanallah, ini sering saya bahasakan kalau anda sedang menghadapi musibah, makin berat cobaan datang, maka pastikan anda orang paling kuat, lebih kuat imannya. Karena kata Nabi SAW sudah jelas, semua dalam hadis Bukhari, semua nabi-nabi cobaannya paling berat. Kemudian datang orang-orang yang beriman, tingkatannya mendekati Nabi, kemudian terusnya begitu. Artinya orang yang paling berat ya, cobaannya adalah orang yang paling tinggi imannya, gitu kan? Orang yang paling tinggi imannya. Jadi kalau cobaan makin besar, jangan bilang, aduh besarnya cobaan kepada saya. Enggak. Alhamdulillah, berarti saya orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ini ulama tekankan ya, ada derajat di surga kita nggak bisa dapat kecuali dengan 100 tahun sholat malam, dengan 100 tahun sedekah, bakti dengan orang tua, haji mungkin 1000 kali. Kita nggak bisa. Umur kita cuma 60 misalnya, sholat tahajudnya harus 100 tahun. Umur kita cuma 60, mungkin dari 60 cuma 10 tahun kita tahajud, masih butuh 90 tahun tahajud untuk sampai ke derajat itu. Fasilitas itu di surga, dari dayang-dayangnya, dari istananya, dari fasilitasnya semua. Tapi Allah mau kita sampai di situ. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun nutupin yang 90 tahun kurang tadi. Sabar. Enggak masalah, gitu kan? Kalau saya sering bahasakan itu, kalau ada tulisan saya judulnya musibah, kenali sebabnya, nikmati prosesnya. Insya Allah akan terbit nanti tahun depan buku itu. Saya sudah tulis dan insya Allah sudah 80% selesai gitu. Itu saya tuliskan musibah, kenali sebabnya, gitu kan? Dan nikmati prosesnya, nikmatin aja. Nggak usah keluh kesah, karena keluh kesah tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang yang tertimpa musibah dan dia bisa terima sebagai takdirnya Allah, lalu dia sabar menjalaninya, maka dia akan menikmati, maka dia akan menjalani proses ya musibah itu dalam keadaan tenang dan dia akan menikmatinya. Artinya sakit ya sudah diterima, karena biar kita keluh kesah tidak bisa, dan pahalanya akan maksimal. Dengan ada orang kena musibah tapi keluh kesah, dia susah lalui, tidak ada pahalanya, nggak ada yang dapat sama dia. Maka sabar. Inna dzalika min azmil umur, kata Luqman, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang pasti terjadi. Allah sudah jadikan sebagai sunnatullah. Azmil umur pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tapi tergantung dengan kadar imannya, Sebagian salaful ummah dari tabi'in, kalau mereka sebulan tidak sakit, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Gitu. Kalau nggak sakit gitu,
Sampai ada di antara mereka kadang-kadang kalau jalan kesentuh kakinya batu, beristighfar kepada Allah dan mengatakan alhamdulillah, Allah sudah membersihkan dengan ini dosa saya. Sampai seperti itu. Mereka mau minum terlambat airnya, alhamdulillah, cobaan datang, berarti ini akan mengampuni dosa-dosa saya. Ada derajat yang saya akan dapat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ini. Sedikit ada masalah, sedikit ada kekurangan harta, sedikit ada kekurangan, ada masalah penyakit, ada cobaan, gak masalah. Ada orang utang gak bayar, sabar aja, gitu kan? Sambil ikhtiar, gitu kan? Sambil ikhtiar. Ingat, sabar bukan duduk manis. Tagih dia, ikhtiar, tapi terima sebagai cobaan dari Allah. Jangan gara-gara orang utang 100 ribu kita sudah sakit sebulan gitu kan ya. Tapi coba kita ikhtiar, oh berarti Allah lagi coba saya. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, siapa yang menghutangkan sesuatu pada orang kemudian belum terbayar, maka sama dia bersedekah setengah dari utang itu. Kalau ada pernah ibu-ibu saya sampaikan sampai nangis gitu, Ustaz ternyata saya baru tahu ya, 10 tahun saya pernah utangkan uang orang gitu kan, belum dibayar-bayar Ustaz. Ya sama 10 tahun kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, setiap hari 10 juta waktu itu utangnya, sama dengan ibu tiap hari infak 5 juta selama 10 tahun. Berapa banyak pahala yang didapatin gitu. Makanya fahami dengan ilmu, maka kita akan bisa melalui kehidupan ini gitu. Itu pasti dari azmul umur. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam, tidak ada yang sia-sia di dalam Islam. Jadi sabarlah ya. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, dalam statement sabar ini, beliau mengatakan yang saya dapat posting semalam ya. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya langit ini rubuh, gitu kan, menimpa bumi, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa dan sabar. Jadi pasti Allah akan bukain celah-celah yang mereka tidak kena timpaan tersebut dan mereka bisa lari, lepas daripada runtuhan langit. Bukankah Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja"? Orang yang bertakwa, orang yang patuh dan sabar itu akan diberikan makhraja, jalan keluar dari masalah dia. Maka tinggal sabar saja dan pasti hasilnya akan manis gitu kan. Nikmatin prosesnya. Ada orang tiba-tiba la qadarullah stroke. Dia ngamuk-ngamuk juga percuma. Kita lihat ada orang subhanallah stroke tiap hari emosional. Kenapa dia kena? Makin parah kan? Tapi coba ada orang bilang, oh dicoba sama Allah, ya sudah cobaan dari Allah. Ikhtiar, coba berobat, coba bertanya sambil dinikmatin, jalanin aja. Ada orang subhanallah lumpuh, ya tangannya nggak ada dua-dua, kakinya nggak ada, tapi tetap beraktivitas karena dia bisa nerima itu sebagai sunnatullah. Dan ingat itu hanya di dunia. Setelah di akhirat nanti, orang yang lumpuh di dunia, orang yang patah tangannya, orang yang buta matanya kembali semua sempurna di akhirat dan dia akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah dicobakan kepada dia. Jadi sabar, gitu kan? Sabar, insya Allah akan ada, pasti ada titik temunya. Yakin Allah bersama kita. Ini potongan yang pertama. Jadi dari ayat 13 sampai ayat 17 surah Luqman ini berisikan tauhid, bagaimana kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Potongan ini tidak ada pada tadi suwayit itu. Ada potongan yang kedua berisikan perintah akhlak. Itu ayat surah Luqman sama. Tadi kan ayat 13 sampai 17 masalah tauhid ya. Masalah akhlak ini ayat 18 sampai 19. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ini dari dulu sampai sekarang, di zaman Nabi SAW pun sampai zaman kita ini perintah Nabi SAW jelas. Tidak akan mencium bau surga orang yang di dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Apa yang mau disombongin gitu? Ya, apa yang mau disombongin? Kendaraan yang mewah, gitu kan? Atau pakaian yang bagus, fisik yang sehat, itu semua akan hilang, gitu kan? Akan hilang. Sudah diingatkan, jangan memalikan muka, jangan sombong, kan gitu? Melirik dengan kesombongan, membuang muka kepada manusia, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Gak ada manfaatnya. Ya, orang mukmin seperti padi, makin berisi makin tunduk, merendah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu, merendahkan diri di muka bumi karena Allah, nggak pernah sombong, makin diberikan harta makin merendah, makin diberikan kepintaran makin merendah, makin diberikan kelebihan fisik makin merendah, gitu kan? Maka Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan harumkan namanya di dunia dan di akhirat. Lalu dikatakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Itu ayat 18. Ayat 19, dan sederhanakanlah pada saat kamu sedang berjalan, nggak perlu menginjak tanah dengan kesombongan. Kadang-kadang kita kalau pakai sepatu baru suaranya lain, gitu kan? Kalau pakai baju baru sudah beda jalannya, gitu kan? Mobilnya baru sudah lain, klaksonnya lebih ribut, gitu kan? Ini semua untuk apa? Manfaatnya apa gitu? Redahkan, gitu. Dan lunakkanlah suaramu, cara yang lembut. Ini juga Nabi SAW dikatakan begitu. Para sahabat mengatakan, kami kadang-kadang kalau mendengarkan Nabi SAW berbicara, itu kami harus merendahkan suara sehingga kami bisa mendengarkan suaranya gitu. Jadi Nabi SAW itu dengan suara lembut, bukan berarti hilang suaranya nggak kedengaran, tapi suaranya itu membuat orang nyaman untuk mendengarkan. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Baik. Ini rincian dalam Al-Quran secara rapi, tersurat semuanya gitu kan. Terdapat pada Suwaid, ya, orang tadi yang ditemui oleh Nabi SAW ini, itu retorika ilahiyah, jadi bukan dengan retorika ilahiyah. Jadi cuma susunan dinukil-nukil dari mulut ke mulut lalu ditulislah, gitu kan. Tapi susunan perkataan manusia juga terdapat pada Suwaid hanya bagian kedua saja, itu masalah akhlak. Setelah Nabi SAW mendengarkan dari Suwaid bin Sadiq tadi, beliau SAW mengatakan, sungguh ini perkataan yang baik, tapi aku mempunyai yang lebih baik lagi dari itu. Suwaid lalu terkejut karena belum pernah ia menyampaikan wasiat Luqman kecuali semua orang mengakui bahwasanya itu benar ya. Benar, orang harus lemah lembut kalau ngomong, nggak boleh sombong kalau jalan gitu kan. Ini bagus gitu, semua orang akui. Kecuali Nabi SAW, Nabi mengatakan ada yang lebih baik dari itu. Itulah pernyataan yang terbaik yang pernah itulah pernyataan yang terbaik yang pernah didengar kecuali ya Nabi SAW yang berpendapat. Jadinya semua orang mengakui itu pernyataan yang paling baik yang pernah mereka dengar kecuali Nabi SAW yang berpendapat ada yang lebih baik lagi. Lalu Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang surah Luqman gitu kan, lengkap diberikan. Setelah selesai mendengarkan, Suwaid berkata, sungguh ini perkataan yang baik, tapi aku tidak ingin masuk Islam. Setelah itu pun Nabi SAW hijrah ya. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, barulah Suwaid masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Tapi waktu itu beliau tidak beriman. Orang itu tidak beriman radhiyallahu anhu gitu kan. Tapi nanti setelah hijrah Madinah baru beriman. Baik. Kejadian yang ketiga, inilah kejadian yang terbesar kata para ahli sejarah ya, mencatat perubahan yang luar biasa dalam Islam dengan bertemunya Nabi SAW dengan dua suku Arab dari Madinah, Aus dan Khazraj. Nah, dua suku ini dari Yaman dulunya, kemudian hijrah ke Madinah gitu kan. Aus dan Khazraj. Dua-dua nanti dalam Islam dikatakan suku Ansar. Jadi setelah tadi Baihara tadi menolak, kemudian Suwaid juga menolak, maka Nabi SAW akhirnya bertemu di musim haji yang sama di tahun yang sama dengan Aus dan Khazraj. Kata hadis sejarah, kejadian yang paling berpengaruh yang dialami Nabi SAW juga perkembangan Islam dan berubahnya sejarah dunia, bertemunya Nabi SAW dengan sebagian orang dari suku Khazraj dari Madinah yang sedang berkumpul di Aqabah. Aqabah tempat lempar setan besar gitu ya, yang dibahasakan biasa begitu. Kira-kira jumlahnya khilaf di antara sejarah 6-12 orang ya kan gitu, dari suku ini. Nabi SAW menemui mereka dan memberitahukan tentang Islam, membacakan ayat-ayat Quran. Saat mereka mendengarkan, maka salah seorang di antara mereka berkata begini, demi Allah, inilah yang pernah diancamkan orang-orang Yahudi pada kalian. Kebetulan waktu itu, di Madinah itu, penduduk Madinah terdiri dari 5 suku. 2 dari Arab, 3 dari Yahudi. Jadi 5. 2 dari Arab, 3 dari Yahudi. Dari Arab tadi Aus dan Khazraj ini, dan mereka cukup besar, Dua suku Arab ini sudah mengalahkan jumlahnya 3 suku Yahudi. Suku Yahudi yang ada di Madinah adalah suku Qainuqa. Yang pertama, yang kedua Quraidah, yang ketiga Nadhir. Nanti ini akan ada sejarahnya sendiri. Kita akan terus ikuti di Madinah nanti ketiga suku Yahudi dan bagaimana Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Ketiga suku ini ya, Yahudi ini karena melihat suku Aus dan Khazraj, setelah mereka ketiga suku ini bersatu pun belum bisa mengalahkan jumlah Aus dan Khazraj, maka mereka menyebarkan fitnah sehingga membuat suku Aus dan Khazraj saling berperang.
Dan setiap kali bertemu dengan Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi suka bilang, ketahuilah nanti akan keluar dari kota ini, di Madinah maksudnya, ya, seorang nabi terakhir yang kami orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling pertama mengakui kenabiannya, dan kami nanti akan memerangi kalian sebagaimana, dan kalian akan musnah semua sebagaimana pembantaian Arim dan Thamud. Jadi pernah ada terjadi peperangan antara Arim dan Thamud itu sampai habis mayoritas daripada orang-orang yang ikut berperang. Jadi tersisa semua tinggal berapa orang saja, semuanya mati gitu. Jadi orang Arab menggunakan istilah dengan perang Arim dan Thamud. Maka orang-orang Aus dan Khazraj gitu kan ketakutan, siapa nabi terakhir itu? Dan mereka ini Aus dan Khazraj bukan orang-orang yang mengenal Allah, mereka penyembah berhala. Yang mengenal Allah waktu itu orang-orang Yahudi tadi. Waktu mendengarkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, dan Nabi mengaku sebagai Nabi di musim haji itu, maka suku-suku atau orang-orang dari Khazraj tadi berkata, inilah yang telah orang-orang Yahudi ancamkan pada kalian, maka jangan biarkan mereka orang-orang Yahudi mendahului kalian sehingga ancaman mereka tercapai. Maka berimanlah ke-6 atau ke-12, khilaf di antara ahli sejarah, tapi yang kita ambil misalnya jumlah maksimal 12 orang tersebut tiba-tiba beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka lah orang-orang yang pertama beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di musim haji. Ke-12 orang tersebut lalu balik ke Madinah setelah dibekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Lalu mereka menyebarkan Islam di Madinah dan makin banyak akhirnya orang yang menganut Islam. Tahun depannya mereka mengirim 12 orang lagi di musim haji yang setelahnya dan menemui Nabi SAW, lalu terjadilah istilah Bai'at Aqabah Ula. Apa itu? Kesepakatan. Bai'at itu diberikan kepada pemimpin, gitu kan? Jadi kesepakatan Bai'at itu memberikan kepatuhan, ya, tunduk kepada pemimpin itu. Bai'at Aqabah Ula, kesepakatan di tempat Aqabah, di tempat lempar setan besar tadi yang pertama, yang juga dikenal dengan Bai'at Nisa. Dalam hadis sejarah mengatakan, atau dalam buku sejarah dikatakan bai'atnya perempuan, karena hampir semua isi bai'at tersebut berisi iman, ketaatan pada Allah dan dukungan terhadap dakwah serta peringatan untuk kaum wanita. Juga terdapat ya pada saat itu, dan dikhususkan karena waktu itu yang paling banyak zaman itu ya, yang paling banyak menyebarkan perzinahan, pencurian itu kaum wanita zaman itu. Maka Nabi SAW berikan wasiat dan turun ayat mengingatkan para kaum wanita untuk tidak berzina dan mencuri pada zaman itu, peringatan-peringatan awal, tanpa ada perintah jihad gitu. Setelah kesepakatan selesai, maka mereka meminta pada Nabi SAW diutus ke Madinah seorang da'i yang bisa menuntun mereka untuk beriman kepada Allah SWT dan mengenal lebih jauh agama Allah gitu. Maka Nabi pun SAW mengutus ya seseorang da'i yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, gitu kan. Ada juga diantara ulama mengatakan yang dikirim adalah Mu'adz bin Jabal. Tapi kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat yang sahih, kita temukan yang di Madinah adalah Mus'ab bin Umair, dan Mu'adz bin Jabal ini dikirim ke Yaman bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Mulailah pada saat itu Mus'ab bin Umair berdakwah dengan gencar, menyebarin agama Islam gitu. Ada sebuah kisah ahli sejarah angkat waktu mulai dakwah menyebar di Madinah, kisah tentang masuk Islamnya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin Jamuh ini salah satu sahabat yang akan mati syahid di perang Uhud nantinya. Di antara yang masuk Islam adalah pertama di Madinah anak-anak Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh pada saat itu tidak mau masuk Islam, menyembah berhala. Setiap anak-anaknya tawarin, tidak usah sembah berhala, ini patung dibuat sendiri untuk apa gitu. Dakwanya masih sederhana gitu aja. Ini patung dibuat sendiri untuk apa disembah gitu, nggak ada gunanya. Kan gitu. Mereka tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan madarat, untuk apa disembah gitu. Tetap Amr bin Jamuh nolak. Umumnya seperti orang-orang yang sembah berhala nolak karena sudah jadi tradisi mereka. Dan ini subhanallah, syaitan biasanya ya seperti sering saya bahasakan ya, Bapak Ibu sekalian, syaitan itu adalah musuh kita ya. Kalau musuh itu, saya berikan contoh, kalau kita lagi di medan perang, saya berhadapan dengan musuh saya punya pedang, saya punya perisai, musuh juga punya begitu. Kalau saya diam, saya nggak nangkis, nggak nyerang, musuh saya buat apa?
Hah? Dibunuh. Saya pasti akan dibunuh kan? Karena saya tidak nyerang, nggak nangkis. Musuh saya akan bunuh kan? Dan musuh yang sedang mau membunuh saya pada saat saya tidak nyerang dan saya tidak nangkis, misal perut saya ditusuk sama dia, apakah dia cuma gores kemudian ditinggal? Dia pasti akan tusuk sampai mati dan diobrak-abrik. Begitulah syaitan. Jadi Allah sudah mengatakan, ulama tafsir mengatakan pada saat mentafsirkan makna, ya, innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Artinya tidak ada yang Allah sebutin kata-kata musuh seperti menghadapi syaitan ini. Berarti itu jelas syaitan. Jadi kata para ulama menafsirkan, syaitan itu seperti tadi orang punya pedang, punya perisai, dan dia selalu menyerang orang-orang yang beriman pada Allah ini. Diserang sama dia. Dan kalau sudah dia serang dan sempat dia melukai sedikit, dia tidak akan tinggal diam, akan dilukai terus. Dan dia berusaha luka yang sudah kena itu tidak kering. Maksudnya apa? Serangan dia adalah kita berbuat maksiat. Seseorang misalnya selalu nonton gosip setiap hari, jadwalnya jam 8 pagi. Ibu-ibu langsung ketawa ya gitu. Tiap hari jadwalnya. Maka pastikan syaitan akan buat kita sebelum jam 8 siap-siap mau nonton lagi tuh. Karena dia nggak mau luka kita kering, gitu kan? Harus terus itu. Jadi ada yang terjadwalkan sampai orang mati, maksudnya nggak pernah berhenti. Nanti dibuat lagi jadwal sore apa. Jadi luka di perut, luka di dada, luka di punggung, luka di kepala, dan dia berusaha tidak kering itu supaya dipegangi sama dia. Begitu cara syaitan merusak kita, gitu kan? Nah subhanallah, banyak orang tidak sadar dia sedang diikat sama syaitan dengan perbuatan atau dihiasi dengan perbuatan tersebut. Ini bahaya sekali. Dan saya kembali ingatkan lagi, setiap kali kita biarkan maksiat itu ada dalam diri kita, gitu kan? Maka pastikan ada dua timbangan, ada timbangan pahala, ada timbangan dosa. Kalau dosa kita masih berimbang dengan pahalanya, apalagi kalau dosanya lebih besar, maka di sebelah pahala itu ada namanya juga ya red kekhusyuan, red keimanan. Kayak misalnya lihat orang mati kita bisa nangis, ingat juga kematian, ayat-ayat tentang surga kita nangis, kita selalu rindu ingin akhirat, merasa rugi kalau ketinggalan ibadah. Itu namanya red kekhusyuan. Bagaimana caranya supaya khusyuk ini ada? Bukan sholat dengan tutup mata, enggak. Ada caranya. Kalau timbangan dosa kita dengan timbangan pahala masih berimbang, red khusyuk ini tidak akan naik. Mustahil. Bagaimana caranya supaya khusyuk kita bisa naik? Dosanya harus diredam, kalau perlu dihapuskan, dihilangkan. Luka yang syaitan tusuk tadi disembuhin. Kan gitu. Jangan dibiarin luka terus. Disembuhin dengan cara bertaubat. Kemudian pahala dinaikkan terus. Program ibadah naik terus. Kalau pahala kita lebih naik dari dosa kita, pasti red khusyuknya naik. Pasti. Makin tinggi pahalanya, makin diredam dosanya, makin naik. Makanya kenapa ada di antara imam-imam yang memang faham di Masjid Haram misalnya kita lihat, cuma baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bisa nangis. Kita ini luar biasa, Al-Fatihah mungkin 1000 kali nggak pernah nangis gitu. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nangis gitu. Saya pernah umrah Ramadan, lagi sa'i, pas waktu itu masih kuliah di Madinah gitu kan. Kemudian lagi sa'i, pas sholat tarawih sudah berjalan gitu. Saya waktu itu mau selesaikan supaya saya bisa ikut. Syekh Shurem waktu itu saya masih ingat, dia baca iyyaka na'budu, nangis. Dia mau lanjut gak bisa, lama mungkin 10 menit, 15 menit mungkin dia ulangi lagi gak bisa. Mau bilang iyyaka nasta'in gak bisa. Karena dia paham, iyyaka kepadamu ya Allah. Lagi lihat ngomong sama Allah nih, bukan main-main. Na'budu kami menyembah, gak bisa dilanjutin sama dia. Kenapa bisa begitu? Red khusyuknya bisa naik. Kenapa ada di antara salaful ummah seperti Rabi' ibn Haytham rahimahullah, lihat api berkobar, pingsan. Waktu dibangunin, kenapa? Dia bayangkan neraka. Kok bisa begitu? Gitu kan? Ada di antara salaful ummah lagi terbakar nih, kebakaran sekitar rumahnya, kebakaran. Dia di atas sejadah lagi sholat tahajud. Tetangganya semua teriak, "Ya fulan, kebakaran, keluarlah." Gitu. Nggak keluar dia. Duduk. Orang semua nggak bisa selamatin karena sudah terbakar semua. Semua orang bilang, oh berarti si fulan sudah mati nih. Pas sudah redam api semua, subhanallah, semua terbakar kecuali dia dengan sejadahnya. Ini kisah nyata. Ada salah satu tabi'in gitu kan. Lalu ditanya oleh tetangganya,
apakah anda tidak rasa panas waktu duduk di sini dari malam itu? Nggak takut mati terbakar? Apa ucapan dia? Orang nggak bisa pahami ini kecuali dengan iman. Dia bilang waktu tadi malam terjadi kebakaran, saya tiba-tiba membayangkan panasnya api neraka, maka api dunia ini jadi kecil. Maka api dunia ini jadi kecil. Gimana bisa itu? Kita kadang-kadang lihat api kebakaran masih duduk nongkrong, diliatin gitu. Dianggap sebuah hiburan. Kan gitu yang terjadi. Ini enggak, pingsan. Itu ada yang bahkan tidak rasa lagi panas itu karena dia bayangkan bagaimana panasnya api neraka. Bagaimana bisa begitu? Kan gitu. Karena itu rate khusyuknya sudah naik tadi. Dan itu hanya bisa dengan ya kalau pahala kita naik. Ingat, saya selalu ingatkan dalam semua pengajian, semoga Allah jaga kita. Bapak Ibu sekalian, Hollywood, Bollywood, ya, dan semua yang seperti itu untuk apa buat film? Satu jawabannya, untuk duit. Makanya dia cari artis perempuan yang cantik dan pintar, artis laki-laki yang gagah dan pintar. Actionnya harus bagus supaya laku, kita beli, kan gitu. Nah kalau tidak laku maka tidak bisa. Dibuatlah serial, dibuatlah film, dibuatlah ini, dibuatlah itu. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang dendam, ada yang macam-macam, kan gitu. Kita sekarang duduk, bayangkan 2 jam kita nonton, 2 jam maksiat kepada Allah. Berarti rate dosanya lagi naik, pahalanya lagi turun. Terus kemudian mau bangun sholat tahajud, nggak bakalan. Ada orang subhanallah selesai 2 jam nggak cukup, beli 10 kaset. Karena cuma 5.000, 8.000 baik beli lagi, putar lagi 2 jam, putar lagi 2 jam. Kadang-kadang ada Ramadan, habisin semasa dia lagi Ramadan puasa, lihat auratnya orang, lihat ini nyanyi, lihat itu, lihat ini, maksiat kepada Allah SWT. Bagaimana bisa gitu? Maka tidak akan pernah orang begini dia mau lihat tetangganya mati kah, orang tuanya mati, nggak tersentuh, nggak bisa karena rate khusyuknya tidak naik selama dosanya masih ya mengalahkan pahalanya. Maka tutup kerannya. Dan selalu begini, saya kasih kata kuncinya, kata rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kalau anda digoda syaitan untuk berbuat maksiat, bilang begini, kalau saya tidak buat kenapa? Kalau saya tidak nonton kenapa? Mata saya keluar? Enggak kan? Enggak ada masalah. Ibu-ibu biasa gitu, wah sinetron ini serialnya sayang ketinggalan. Kenapa kalau nggak nonton? Sampai saya pernah ketemu sama salah satu orang media gitu kan. Saya bilang kenapa sih harus film-film ini diangkat sinetron? Kadang-kadang khurafat. Kalau masih berita-berita yang benar masih mending, ini bohongan gitu. Seperti kisah mak lampir lah, kisah inilah gitu. Dia bilang kebetulan dia waktu itu kerja di perusahaan yang buat film itu gitu. Dia bilang begini Ustaz, yang minta dibuat serial mak lampir bersambung sampai ratusan, itu pemirsa, penontonnya. Jadi sudah habis, ini sudah mati mak lampir, terpaksa dibuat hidup lagi. Karena permintaan orang telepon, kisah mak lampir sudah sampai di mana? Hidupkan lagi kembali, dibuat lagi sinetron. Kita bayar. Untuk apa gitu? Ada apa dengan mak lampir dan yang lainnya gitu? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaat sama sekali. Dan subhanallah, selama rate dosa kita masih naik, tidak mungkin Bapak Ibu mau pegang Quran, mau baca, mustahil udah. Gimana bisa dosanya masih naik? Males pasti nggak bisa, karena lukanya kita masih basah. Harus dikeringin luka yang setan sudah tusuk-tusuk tadi itu. Tutup kerannya. Nggak ada ruginya Bapak Ibu sekalian habis isya tidur, bangun tahajud, itu luar biasa. Dibandingkan kita harus duduk nongkrong, nonton film ini, dari remote ini ke remote itu, remote ini, ada apa gitu habis waktu. Nggak ada gunanya sama sekali. Coba tidur. Allah kalau Umar radhiyallahu anhu hidup sekarang, mungkin kita semua ini kena cambuknya Umar gitu. Umar radhiyallahu anhu itu setiap habis isya, dari zaman Nabi sampai zaman khilafah sampai beliau mau meninggal, setiap malam habis isya bawa cambuk. Keluar kalau habis sholat, dia lihat ada orang nongkrong-nongkrong duduk ngomong kosong, dicambuk sama dia. Pulang, tidur semua. Apakah kalian sekarang begadang ngomong kosong sini dan nanti ketinggalan sholat tahajud dan subuh, dicambuk suruh pulang. Gitu kan? Supaya tidak kosong gitu, umur kita sebentar di dunia, maka jangan disia-siakan. Ini penting ya. Baik, kita kembali kepada kisah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh karena sudah melengket, dia yakin patung ini bisa berikan manfaat. Seperti sekarang orang banyak sembah-sembah kuburan, pakai jimat, dianggap itu sebuah hal yang luar biasa, nggak mungkin ditinggalin gitu. Ini bahaya, lukanya sudah berkarat, maksiatnya ini. Maka yang terjadi, anaknya tiap hari nasihatin nggak mau. Suatu hari akhirnya anak-anaknya melakukan perbuatan yang membuat dia akhirnya sadar. Ya. Apa yang terjadi? Anak-anaknya Amr bin Jamuh ini, ada patungnya kebetulan Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, nanti masuk Islam ya. Itu patung yang dia sangat hormati, ditaruh di ruang tamu rumahnya gitu. Anak-anaknya datang lalu mengambil kotoran manusia, dioles-olesi di patungnya ayahnya.
Waktu dia ulas-ulas kotoran manusia tersebut, Amr bin Jamuh bangun pagi-pagi, dia mau sembah Tuhannya, sembah patungnya. Dia lihat ada kotoran manusia, penuh dengan kotoran manusia. Lalu dia berkata, siapa yang telah memperlakukanmu seperti ini? Tuhannya diajak ngomong, kayak kesian sama Tuhannya gitu. Tidakkah engkau bisa membela dirimu? Gitu kan? Lalu Amr bin Jamuh membersihkan patungnya dan membubuhkan minyak wangi. Tuhannya dikasih pakai minyak wangi. Lalu ia kembali menyembahnya. Pada malam hari anak-anak Amr bin Jamuh buat lagi sama, kasih lagi kotoran manusia. Waktu dia sudah tidur, besok pagi dia bangun, dia lihat lagi ada kotoran manusia. Terkejut lagi dia. Dia bilang satu kali lagi, siapa yang melakukan ini padamu? Gitu kan? Kenapa kamu tidak membela dirimu sebagai Tuhan? Gitu. Lalu Amr bin Jamuh lihat, perhatikan ya, kadang-kadang subhanallah orang dalam keadaan jahil itu syaitan hiasi perbuatannya gitu. Kayak saya heran, ada orang kemarin tuh saya ceramah tabligh akbar di Surabaya, sampai saya diundang pergi ke mana? Ke Sidoarjo. Kemudian ada beberapa panggilan di tempat-tempat tertentu gitu kan, di daerah Malang juga. Nah pada saat saya tiba di situ, saya kebetulan lihat waktu mau ceramah di masjid gitu, ada mobil-mobil truk bus-bus besar gitu, pakai logo-logo, yang turun semua bapak ibu pakai baju seragam. Ada yang batik biru, kopiahnya biru, jilbabnya biru, ada yang hijau, ada yang merah, turun berbes-bes. Mau kemana nih? Saya tanya pengurus masjid, mau kemana? Mau ke kuburan Ustaz. Kuburan untuk apa? Kuburan ini kan salah satu wali songo di sini ada. Loh, buat apa mereka di kuburan ziarah? Iya, ziarah dengan embel-embelnya Ustaz. Apa embel-embelnya? Ya minta diberikan kesehatan, diberkahi rezekinya, ini segala. Loh, terus orang yang bes-bes ini ratusan orang, mereka tidak ada yang faham masalah itu, tidak boleh minta ke kuburan. Bukankah Imam Nawawi sudah bilang, saya heran dengan kejahilan orang-orang yang minta ke kuburan, padahal kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin kuburan itu bisa berikan manfaat, bagaimana dengan Tuhannya kuburan itu? Kenapa nggak minta kepada Allah? Ya kan? Sudah dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Tinggal ya Allah, selesai gitu kan. Ini enggak minta kepada kuburan, walaupun dianggap orang saleh, itu enggak boleh. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, jangan jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Dan katakan juga dalam hadis yang lain Bukhari juga, jangan kalian berlebihan gitu kan pada nabi-nabi kalian, karena Allah sudah menghancurkan umat sebelum kalian karena berlebihan pada nabi mereka. Kuburannya disembah-sembah, Nabi Isa karena nabi yang baik gitu, lalu dikatakan anaknya Tuhan, berlebihan, akhirnya jadi sesat, jadi masalah gitu kan. Dihiasi oleh Allah SWT, dianggap benar, di bawah air. Itu kan sampai sekarang subhanallah, semoga Allah berikan hidayah. Kuburan yang ada di masjid di Surabaya, ada sumur sudah sangat tua, airnya kotor, dijual, dianggap air berkah. Kenapa nggak beli air zam-zam? Jelas-jelas, ini bukan karena saya bawa zam-zam ya. Karena Anda boleh cari di mana saja gitu. Tapi saya lihat begitu ya, zam-zam yang Nabi mengatakan adalah air. Niat siapapun yang minum dapat berkah gitu kan, jelas dapat apa yang dia inginkan. Ini enggak, beli air sumur dianggap itu berkah dari wali songo, subhanallah. Secara medis pun kalau diteliti airnya sudah enggak layak minum karena sudah kotor gitu kan. Kenapa harus ini? Allah ini apa? Syaitan hiasi. Syaitan menghiasi perbuatan orang supaya dianggap benar gitu. Bayangin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu ini sebelum masuk Islam gitu kan. Dia masih bisa kasih pedang patungnya. Setelah 2 kali dikotorin sama anaknya nih, dikasih pedang. Lalu dia bilang apa? Nanti kalau ada lagi yang mau kotori kamu, lawan ya. Dia bilang gitu, lawan ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, bunuhlah siapapun yang mengganggumu, gitu kan. Pada malam yang ketiga, anak-anak Amr bin Jamuh kembali mengotori sembahan Amr bin Jamuh tadi dengan kotoran manusia, ditambah lagi ada bangkai bangkai anjing didapat, ditaruh digantung di lehernya patung itu. Sudah dikasih kotoran, dikasih lagi bangkai anjing gitu. Pada saat Amr bin Jamuh bangun pagi-pagi, dia mau sembah Tuhannya, dia sangat terkejut melihat keadaan Tuhannya lebih parah dari kemarin kan. Kemarin cuma kotoran manusia, ini tambah bangkai kambing digantung lagi di lehernya gitu. Lalu Amr bin Jamuh pun meninggalkan berhala dan dia berkata begini, demi Allah, kamu tidak pantas disembah. Ya memang dari kemarin-kemarin kan usia. Tapi begitu gitu kan mereka. Lalu Amr pun meninggalkan berhala tersebut dan akhirnya masuk Islam. Ya demikianlah
keadaan masyarakat satu demi satu hanya masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Baik, nanti akan kita masuk insyaallah juga ke ke kisah masuk Islamnya Tufail ya bin Amru, kepala suku Aus. Atau baik, saya tambahkan dengan ini baru kita buka pertanyaan ya. Kisah masuk Islamnya Tufail bin Amru, kepala suku Aus ya. Suatu hari Tufail pernah menziarahi kota Mekah. Karena ia kepala suku Aus di Madinah, maka penduduk Mekah pun, tokoh-tokoh Mekah menghargainya, dihormatin gitu. Para pemuka Mekah saat menemui Tufail berkata, telah keluar di kota kami seorang penyihir. Ya, jadi Tufail ini bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, kepala suku Aus, datang ke Mekah, disambut oleh tokoh-tokoh Mekah. Jadi teman-teman dekatnya gitu. Yang terjadi adalah semua tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi sahabatnya Tufail bilang, telah keluar di kota kami ini seorang penyihir yang tidak seorang pun mendengarkan kata-katanya kecuali terpengaruh. Gitu. Jadi orang-orang Quraisy ini maksudnya ingin membendung dakwah gitu kan. Apalagi kalau Tufail masuk Islam, Tufail ini kepala suku Aus, di bawahnya dia sekian ribu orang gitu. Maka mereka berkata kepada Tufail, penyihir itu sangat berbahaya karena ia dapat memisahkan antara engkau dengan anggota sukumu dan bisa memisahkan antara kau dengan keluargamu. Artinya kalau kau mengikuti dia, dengar saja sedikit perkataannya, maka pasti kau akan ditinggalkan oleh sukumu, gitu kan? Semua akan berantakan, keluargamu juga akan berantakan. Tufail bilang radhiyallahu anhu, mereka terus menakut-nakutiku sampai aku menggunakan penutup kuping karena takut disihir oleh Muhammad. Saat aku sedang tawaf, kata Tufail, aku melihat Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW, sedang duduk di depan Ka'bah dan membaca Al-Quran. Maka setiap kali aku tawaf, aku selalu melirik ke arahnya karena takut pada sihirnya. Tetapi tiba-tiba saja aku berkata pada diriku sendiri, wahai Tufail, sungguh engkau adalah orang yang cerdas dan dewasa. Kenapa selalu berperilaku bodoh seperti ini? Akhirnya aku membuka penutup kupingku dan mendatangi Muhammad, lalu aku berkata, wahai Muhammad, sampaikan padaku apa yang engkau miliki. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada dia tentang Islam, membacakan beberapa ayat Al-Quran, sampai akhirnya dengan izin Allah, iman masuk ke dalam hati dan tertanam ke dalam hati Tufail, maka ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perlu poin penting di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ayat-ayat apa Ustaz yang disampaikan? Memang ahli sejarah tidak sebutkan. Karena Nabi SAW sendiri berinteraksi dengan sahabat-sahabat ini secara langsung. Cuma dinukil pertemuannya gitu. Dan Nabi SAW juga tidak sebutkan ayat apa yang disebutkan. Tapi ulama memberikan pelajaran besar. Subhanallah, ayat Al-Quran itu, dia menjadi hujjah, menjadi senjata, itu dengan sendirinya. Berapa banyak orang masuk Islam subhanallah dengan ayat Al-Quran. Coba lihat, tanya mu'allaf tuh. Rata-rata orang masuk Islam kalau dia tulus memang dapat hidayah, itu aneh-aneh gitu. Kalau kita nggak masuk di akal, gitu kan? Ada pernah orang yang masuk Islam di tangan saya, seorang ibu itu di Sulawesi Selatan, datang kemudian dia mengucapkan syahadat. Saya tanya, Bu, kenapa masuk Islam, Bu? Dia bilang, saya Ustaz waktu Ramadan, betul itu habis Idul Fitri ya. Waktu bulan puasa kemarin, saya di dekat rumah saya ada masjid. Setiap kali saya dengar azan selalu saya merinding dan hati saya selalu enak gitu, nyaman. Tapi kalau azan selesai saya kembali lagi dengan kesumpekan saya gitu. Lalu akhirnya saya terdorong untuk syahadat. Hanya karena itu, kita dengar azan masih asyik tidur gitu kan. Ini bisa syahadat gara-gara azan gitu. Ada teman saya di Surabaya, pendeta masuk Islam di tangan dia, padahal dia bukan dai ya. Dia hanya sahabat dekat, seorang notaris gitu ya, tapi sering hadir di pengajian, teman dekat saya kebetulan. Jadi dia cerita waktu itu ada satu pendeta didatangin sama dia bilang gitu. Jadi kejiwaannya mengetahui tentang benarnya Islam ini begitu. Jadi kita nggak usah ragu dengan kebenaran Islam ya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ragu nyampein Islam ini kepada orang Muslim karena kita pikir benar nggak ya, dia terima nggak ya. Itu bukan urusan kita. Sampaikan aja kebenaran itu. Subhanallah, bisa dengan satu kalimat orang ucapin syahadat loh. Banyak terjadi dengan itu. Dia bilang, lalu saya bawain Al-Quran. Lalu saya bilang, ini teman saya ya, retorika dia sebagai notaris. Mohon maaf kalau notaris di sini. Jadi bukan dai. Dia bilang, saya bawa Quran, lalu saya bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya pendapat Anda tentang ini. Saya soalnya juga ragu dengan agama saya nih. Dia bilang gitu. Coba lihat nih, dibukain surah Al-Ikhlas, gitu kan. Dia bilang, ini ada kalimat di sini yang buat saya terus berbingung dari kecil sampai sekarang gitu. Tulisannya lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan.
Terus dia bilang, ini terus saya bingung, apa ini maksudnya nih? Saya sendiri ragu. Pendetanya dengan semangat bilang, iya mungkin agama kamu memang tidak benar. Gitu kan. Dia bilang gitu. Lalu kemudian dia bilang begini aja pendeta, Anda pegang ini pelajari, kasih buku Anda saya pelajari. Pendetanya keluarin Injil dalam bahasa Indonesia dikasih, ini ya kau pelajari, ini belajar, sepakat kita ketemu 1 minggu lagi ya. Baik, ternyata selama seminggu ini Bapak Ibu sekalian pendeta ini terus serius nih, karena untuk nanti sampein gitu kan kesalahannya ayat ini kepada teman saya ini seminggu kemudian. Dia tiap hari baca lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad gitu kan. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak beranak, dan itu memang intinya orang Nasrani kan bilang ada anaknya gitu kan. Ini benar ya, dia bilang gitu. Tuhan semestinya tidak boleh punya anak gitu. Nggak boleh juga dia diperanakkan gitu. Nggak ada orang tuanya gitu. Dia bingung sampai subhanallah dengan kalimat itu saja. Sampai kemudian ketemu dia bilang agama kamu yang benar. Dituntun masuk syahadat, pendeta masuk Islam. Dan subhanallah banyak sekali contoh ayat-ayat Quran yang luar biasa gitu. Makanya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran gitu kan kepada orang kafir, tentang orang kafir kata Allah SWT kepada Nabi SAW dalam surah Ra'ad, فَلَا تُطِئِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Jangan kau taati orang-orang kafir hai Muhammad, dan perangilah mereka, lawan orang-orang kafir itu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, bukan dengan pedang ya, dengan Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa gitu. Al-Quran luar biasa. Dan sudah sering saya berikan contoh-contoh bagaimana banyaknya orang masuk Islam. Itu karena apa namanya? Karena Al-Quran ini. Tentu banyak sekali contoh dan mungkin sudah pernah saya kasih contoh ya. Baik, kita kembali ke bahasan tadi. Maka waktu itu Tufail pun masuk Islam, ucapin syahadat. Dan ingat ya, setiap yang mau masuk Islam langsung pegang tangannya, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Jangan tunda. Kasih kitab lagi yang tebal ini, pelajari dulu ya. Tentang Islam, enggak, syahadatin langsung. Karena kalau dia tunda, dia bisa syahadat, kita masih sudah tunda-tunda gitu kan. Lalu dia meninggal 1 menit kemudian Anda tanggung jawab. Kenapa ditunda masuk Islamnya orang? Kan tidak ada istilah. Kalau mandi itu ulama tidak masukkan dalam kategori syarat masuk Islam. Syahadat selesai. Mandi bagian nanti, gitu kan. Karena Umar mandi itu karena disuruh oleh adiknya Fatimah. Kan pada saat mau masuk Islam, nanti kita bahas masuk Islamnya Umar ya apa? Yang sebagaimana apa namanya sudah kita jelaskan nanti, atau kita jelaskan pada saat masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Quraisy waktu mendengarkan ya, perlu juga Anda tahu suku Aus ini adalah suku yang paling kuat, suku Arab yang paling kuat. Jadi paling disegani di Madinah dan di seluruh jazirah Arab gitu. Waktu masuk Islam pimpinan suku Aus, berarti seluruh sukunya akan siap masuk Islam, gitu kan? Kemudian dan ini akan jadi kemenangan besar bagi Islam. Waktu Quraisy dengar Tufail masuk Islam, maka mereka mendatangi dan berkata padanya, apakah engkau telah murtad wahai Tufail? Tufail mengatakan tidak, tapi aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Quraisy lalu mengancam Tufail, mengatakan kalau kau tetap begini, murtad dari agama nenek moyang, kami akan bunuh kamu. Maka Tufail bilang, demi Allah bila kalian berani menyentuhku, maka kalian tidak akan pernah selamat dari suku Aus. Artinya mereka tahu saya mati, mereka akan serang Mekah. Mereka habis atau kalian habis gitu. Tufail pun akhirnya berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, perintahkan sesuatu kepadaku. Kepala suku nih masuk Islam. Apa yang anda inginkan ya Rasulullah? Bila anda ingin, aku akan tinggal bersama anda di sini dan aku akan berperang bersama anda walaupun sendiri. Bagaimana kekuatan iman ya, baru masuk Islam sudah begini gitu. Bila anda ingin aku balik ke kaumku, maka aku akan balik. Maka Nabi SAW berkata kepada Tufail, pulanglah dan dakwahilah kaummu. Ajak saja kepada kalimat tauhid. Bahasakan ada Tuhan Allah, satu, tak boleh sembah berhala. Sudah, dan saya adalah utusan Allah, itu saja dakwanya. 2 kalimat syahadat. Belum ada perintah apa-apa pada saat itu. Tufail pun balik ke Madinah, dan dalam perjalanan ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku hadis, tentunya riwayat ini riwayat sahih, bagaimana ada ada karamatil aulia. Ada Allah SWT berikan kepada wali-walinya, gitu kan, yang dekat dengannya, tapi dia tidak tahu tentang masalah itu, diberikan karamat. Ya, bukan seperti sebagian orang dia mengaku punya karamat, padahal sebenarnya dia bilang saya punya karamat ini, saya begini, saya begitu. Itu tidak benar. Di antaranya diangkat oleh para ulama kisah Tufail ini. Jadi Tufail itu sudah ucapkan syahadat, saking tulusnya dia masuk Islam. Waktu dia pulang ke Madinah, maka dari dahinya itu keluar cahaya. Dari dahinya keluar cahaya, menerangi jalannya menuju ke Madinah, gitu kan? Maka pada saat itu dia berkata, dia lihat ada terang cahaya, dia perhatikan ternyata dari dahinya, gitu kan? Lalu dia bilang, ya Allah,
kalau seandainya engkau membiarkan cahaya ini terus ada padaku, maka bisa saja kaumku berkata bahwasanya Tufail justru telah dihukum oleh nenek moyangnya karena dia meninggalkan agama nenek moyang tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla pun memindahkan cahaya itu ke ujung pecut kudanya, jadi penerang jalannya gitu. Saat Tufail tiba di Madinah, langsung dia mengumpulkan keluarganya pertama, dan ini hal yang positif ya. Kalau anda sudah belajar tentang sunnah, belajar tentang agama yang benar, jangan tunda, kumpulin keluarga langsung tanyain gitu. Lalu dia berkata, Tufail berkata dalam bahasa Arab sebenarnya ini ya, kalau terjemahnya begini, wajahku kuharamkan untuk berhadapan dengan wajah kalian. Artinya, aku tidak akan berbicara dengan kalian, tidak akan interaksi dengan kalian sampai kalian mengikuti agama Muhammad. Keluarganya lalu penasaran, apa itu agama Muhammad? Lalu Tufail pun menjelaskan tentang Islam kepada mereka tentang 2 kalimat syahadat saja. Beriman tentang pencipta langit, bumi, udara, air, batu adalah Allah. Kita hanya tunduk, patuh dan takut kepadanya. Serta Allah mengutus utusan seseorang yang bernama Muhammad, maka itu diikuti alaihi salatu wassalam. Maka yang terjadi, seluruh keluarga Tufail pun masuk Islam. Lalu Tufail mulai mendakwai kaumnya satu persatu sampai hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, sementara seluruh sukunya sudah masuk Islam, dan ini satu hal yang luar biasa bagaimana ya perilaku Tufail ini hampir sama dengan perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau pada saat masuk Islam tidak menunda, langsung mendakwakan Islam itu sehingga bisa ya menyebar kemana-mana dan menjadi amal jariah buat mereka. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian kita bisa sampaikan. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang nanti dengan beberapa atau perkembangan dakwah Nabi SAW di Mekah sampai sebelum hijrah ke Madinah nantinya. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Gak ada? Apa itu? Referensi sirah. Cukup banyak referensi sirah ya. Kalau tidak salah pernah juga saya tinggalkan kepada panitia tulisan saya ini, nanti bisa diambil. Kalau mau pakai buku-buku banyak, seperti ada buku tentang Sirah Nabawiyah yang diterbitin oleh banyak penerbit sih di Jakarta ya. Tapi ada di situ selalu ditulis yang ditulis oleh Habibur Rahman, gitu kan, orang yang mendapatkan juara 1 oleh Rabita Alam Islam untuk diadakan perlombaan menulis Sirah Nabawiyah. Itu diantara referensi. Dan cukup banyak ya buku-buku sirah, hampir semuanya buku sirah insya Allah bisa dipakai seperti Sirah Ibnu Hisham gitu kan. Tapi saya sarankan agar tidak menjabar kemana-mana. Seperti misalnya ada banyak orang-orang Islam juga belajar sirah ini dari orang-orang Barat, dari para orang-orang yang talis, itu nggak benar, gitu kan. Ada di antara mereka yang kadang-kadang menyebutkan tentang kebohongan-kebohongan, bahkan menghina Nabi SAW seperti kenapa Nabi poligami, ya, kemudian menghina kehidupan sebagian kehidupan Nabi SAW, gitu kan, itu semua tidak benar. Jadi cukup buku sirah itu Ibnu Hisham, ada terjemahan bahasa Indonesia tapi saya tidak ingat penerbitnya apa, dengan tulisan Habibur Rahman tentang masalah Sirah Nabawiyah tadi. Ustaz, saya ingin tahu bahwasanya Islam itu terbagi 73 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya, hadis sahih atau tidak gitu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Hadisnya sahih dan cukup banyak ini. Riwayatkan oleh ahli sunan, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan semua riwayat ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, akan terpecah umat Yahudi 71, Nasrani 70 dan umatku 73 dan semua akan neraka. Makna hadis, makna kalimat, tenang dulu. Makna kalimat yang mengatakan 73 umatku 73 golongan dan semua akan masuk neraka, artinya semua akan melintasi neraka tapi nanti masuk surga. Kecuali satu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. Nanti mereka langsung masuk. Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal, tidak. Dan ini menandakan bahwasanya kelompok-kelompok Islam itu karena mereka berbuat masalah seperti berbuat bid'ah misalnya, mereka masuk neraka dulu, gitu kan nantinya. Tapi tetap masuk surga, tetap masuk ke dalam surga. Karena memang ya, kata sabda Nabi SAW yang mengatakan semua masuk neraka, artinya semua akan lewat ke neraka kecuali satu yang masuk tanpa hisab, tanpa neraka lagi, gitu kan. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka? Kata Nabi SAW, yaitu yang
apa namanya yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan buku tadi yang saya bilang ini, ya, yang mereka lah golongan yang selamat, membahas panjang lebar tentang hadis itu. Ustadz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali. Ya, sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Nggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung. Tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan? Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta. Kan gitu. Atau kama kala Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka akan akhta, hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku, maka akan hilang berkahnya. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran, ya, atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh, berarti Ustadz ini larang baca Al-Fatihah. Bukan larang. Tempatkan pada tempatnya. Baca di sholat, kan gitu. Baca pada saat ruqyah, itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat 5 waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca Al-Fatihah. Yang ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi benar gitu. Mohon penjelasannya bagaimana pandangan dalam syariat Islam jika kita selalu datang ziarah ke makam keluarga, istri, suami, anak untuk membersihkan lokasi. Kalau ziarah keluarga, nggak masalah. Bukan cuma ziarah keluarga, ya, ziarah siapa saja, ziarah kuburan. Ziarah kuburan kaum muslimin itu sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah kata Nabi, saya larang kalian ziarah. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan orang beriman dan orang muslim, ya. Sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan kami meminta keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Itu memang ada perintahnya, itu memang ada perintahnya. Tapi yang lain tidak ada, ya. Jadi ini sebatas itu saja gitu, sebatas itu saja. Kalau misalnya kita datang membersihkan, apalagi kalau ada kerabat, ya, misalnya orang tua itu kalau sudah meninggal, berarti bentuk bakti kita adalah menziarahi kuburannya, kata ulama. Mendoakan selamati, beristighfar kepada Allah untuk mereka. Yang ada perintahnya semua kita kerjakan, bersedekah untuk mereka. Haji dan umroh termasuk ziarah kubur, Juga perlu Bapak Ibu tahu, ziarah kubur itu ulama rincikan. Boleh termasuk ziarah kubur kita datang ke depan kuburannya, boleh juga tidak. Terutama bagi perempuan muslimah, ya. Jadi dianjurkan oleh para ulama, kalaupun ziarah kubur dan di kuburan itu ada kuburan orang tuanya, maka mereka cukup di pagar saja, di luar, dari tembok luar, nggak usah masuk ke dalam. Sebagaimana sering dilihat kalau di kuburan Baqi di Madinah, gitu kan, dituntunkan agar mereka dari pagar memberikan salam, sudah cukup kok. Karena kita berdoa dari mana saja sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal, gitu kan. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya tadi, kalau saya datang untuk membersihkan kuburan, jadi sebenarnya ulama memakruhkan, ya. Tapi kalau memang pun darurat untuk dibersihkan karena kotor sekali nggak masalah. Tapi tidak ada dalam Islam kita bawa kembang, siram air, ya. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa disiram air kuburannya Bapak Ibu sekalian, oh karena kering, kebetulan kemarau, tanahnya pecah-pecah. Nggak ada hubungannya sama dia dalam kuburan itu. Kalau dia orang beriman tetap akan jadi taman dari taman surga, nggak ada hubungan sama sekali, gitu kan. Kalau dia misalnya memang orang fasik, walaupun kuburannya dari marmer pakai AC, tetap disiksa di kuburan. Sama dengan membawa kembang itu tradisinya orang-orang non muslim, bukan orang Islam. Kita nggak perlu taruh kembang supaya kelihatan segar, nggak ada hubungannya. Yang mau bagus adalah baca, doakan dia, istighfar untuk dia, ya. Ya Allah ampunilah dia misalnya.
kemudian kita sedekah untuk itu jauh lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Sebentar lagi ya. Baik. Ada salah satu program sekarang di gereja. Itu diprogramkan ya, diprogramkan di gereja itu. Dari dulu Anda tahu. Pendeta-pendetanya sekarang dan pastor itu menekankan ke jamaahnya agar mengucapkan selamat lebaran untuk kaum muslimin. Ada alasannya. Bahkan di gereja dipasang spanduk selamat Idul Fitri supaya umat Islam melakukan hal yang sama. Ingat, mereka mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ahli kitab sedang merayakan hari raya mereka atau sedang berada di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad juga. Ini nggak boleh memang. Jadi nggak boleh kita ucapin karena itu memberikan dukungan. Tidak boleh datang, apalagi kalau datang, gitu kan? Itu tidak boleh. Lalu Anda bilang mungkin, Ustaz, bagaimana caranya ya? Itu kalau atasan saya, itu kalau kerabat saya, itu tetangga saya. Saudaraku, Anda Muslim dan Anda harus yakin tentang kebenaran Islam ini, dan kita harus tunjukkan prinsip dasar. Mana boleh, mana nggak boleh. Bukan kita toleransi tinggalin agama kita karena keyakinannya orang lain, nggak bisa. Maaf ya, dihidangkan babi, nggak bisa, agama saya haramin, saya nggak akan makan. Emang gitu. Kita tunjukin, jangan karena nggak enak, nggak apa-apa deh, incipin dikit. Lo nggak boleh, haram gimana? Prinsip agama supaya orang tahu, dan subhanallah semua orang yang berprinsip dalam agamanya itu pasti Allah akan jaga dan orang akan segan dengan dia. Tunjukkan prinsip, memang nggak boleh, gitu kan? Pernah terjadi pertemuan antara seorang anak muda, dua orang anak muda, satu Nasrani, satu Muslim gitu. Yang anak muda Nasraninya ini bilang, kenapa kenapa kalian tidak mau ucapkan selamat Natal pada kami? Apa sebabnya gitu? Bukankah itu cuma kata-kata? Kata si Muslim, ditanya kembali, kenapa kau tidak syahadat? Lalu yang Nasrani bilang, ya kalau saya syahadat saya tinggalkan agama saya berarti. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Sama. Karena mengucapkan selamat itu dukungan, gitu kan? Hampir sama semuanya. Jadi memang itu prinsip dasar, maka sebaiknya jangan ditinggalkan saja, gitu kan? Dan tunjukkan pada mereka, maaf saya tidak ucapin karena agama saya tidak membenarkan. Yang dibolehkan apa? Interaksi boleh bertetangga, boleh bisnis, kan gitu. Boleh menjenguk kalau dia sakit, boleh. Tapi kalau sudah mati nggak boleh loh. Datang ke rumahnya, kalau mati ya, emang nggak boleh. Oh Ustaz, bagaimana caranya kalau teman saya, teman kalau saya tunjukin, memang maaf saya nggak datang kalau sudah mati, karena dilarang, nggak boleh. Sudah mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau masih sakit boleh, dia masih hidup, dia butuh bantuan, bantu, nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh jemaah saya, Ustaz, waktu di Jogja terjadi gempa, mayoritas kampung yang kena gempa itu mayoritas Nasrani. Boleh nggak Ustaz kita nyumbang untuk perbaiki rumah mereka? Boleh, nggak masalah. Nyumbang perbaiki rumah, fasilitas umum boleh. Jangan bangun tempat ibadahnya ya. Nggak boleh bangun gereja. Tapi kalau bantu rumahnya, ya kita perbaiki jalannya, sumur, nggak masalah. Mungkin bisa menjadi dakwah buat mereka. Dan terbukti memang begitu. Waktu LSM Muslim banyak masuk ke Jogja kemarin, akhirnya banyak masuk Islam. Gara-gara perbuatan muamalah yang baik itu. Tapi tidak mendukung akidah mereka. Tidak mendukung akidah, bukan nyumbang untuk bangun tempat ibadah, nyebarin bukunya atau apa saja. Jadi sebaiknya dihindari memang. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan suku di seluruh Jazirah Arab? Saat itu banyak golongan Islam, ada yang mengusung khilafah. Apakah dakwah Nabi dakwah tauhid atau membuat khilafah? Bagaimana interaksi dengan saudara yang bergolong-golongan ketika didakwai dakwah tauhid, malah menolak karena akan merusak silaturahim? Sebenarnya tidak ada di zaman Nabi SAW khilafah. Nggak ada khilafah di zaman Nabi SAW. Khilafah itu diistilahkan oleh para ulama adalah khilafah penerus, ya, penerus kepemimpinan Nabi SAW. Makanya yang memimpin dinamakan khalifah, khalifatul Rasulillah, ya, pengganti penerus Nabi SAW. Jadi tidak ada zaman Nabi SAW khilafah, nggak ada.
Nabi dikatakan adalah masa keemasan kenabian, masa nabawi atau nubuah, itu ada di zaman Nabi SAW. Baik, bagaimana Nabi SAW mempersatukan mereka? Dengan ilmu. Nabi SAW hanya menyatukan mereka dengan ilmu dari wahyu. Hadir di pengajian, Nabi SAW sampaikan wahyu, mana haram, mana halal, bagaimana mengenal Allah, bagaimana berhubungan dengan Allah, selesai. Kita disampaikan ilmunya. Dan ilmu itu sangat luas ya, ilmu tauhid ya, dalam masalah akidah dijelaskan, untuk ayat-ayat Al-Quran turun gitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak ada kecuali dengan ilmu, nggak ada yang lain gitu. Makanya Nabi SAW sangat menyambut sahabat-sahabat yang datang untuk belajar ya, setiap ada sahabat yang datang mau belajar ilmu agama, beliau mengatakan hani'an ya, selamat datang ya tullabul ilm, wahai penuntut para ilmu. Sampai beliau menyiapkan sebuah tempat di belakang rumah beliau dikenal dengan sufa, ukuran 5x5 meter, khusus untuk orang-orang yang menuntut ilmu gitu kan. Jadi wahyu turun, beliau keluar langsung nyampaikan kepada para sahabat ini. Bayangkan saja kalau dalam 2 jam atau kita duduk di sini menyampaikan cuma beberapa hadis, cuma tentang sejarah Nabi saja, kita sudah merasa iman kita bertambah kan. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Nabi SAW, gitu kan? Beliau menyampaikan ayat yang turun, beliau menyampaikan tentang wahyu yang turun kepada beliau, maka tentu lebih tersentuh, otomatis gitu kan. Jadi kalau 2 jam saja kita duduk, ilmu iman kita bertambah. Bagaimana kalau kita tiap hari mengadakan pengajian seperti ini dan macam-macam materi? Ada sirah, ada akidah, ada hadis, ada fikih, maka akan luar biasa. Dengan ilmu itulah orang jadi paham, dan dengan itu disatukan umat. Makanya Nabi SAW pernah terjadi, kalau anda bicara tentang perpecahan umat sekarang, ini semua muncul karena satu penyebab, kejahilan dan fanatisme. Jahil dengan ilmu agama ditambah fanatik lagi dengan kejahilan itu. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari, ini kejadian begini, sederhana sekali. Orang-orang Ansar di Madinah, setelah hijrah Madinah, sahabat sudah banyak belajar wahyu gitu. Orang-orang Ansar bilang gini, iseng bercanda gitu. Lagi selesai sholat, ngumpul-ngumpul semua sahabat Muhajirin dan Ansar. Ada satu orang Ansar bilang begini, ayo orang-orang Ansar kumpul yuk di sini. Muhajirin nggak boleh ikut ya, bercanda gitu. Kayak misalnya di masjid dia bilang, ayo orang-orang Jakarta ke sebelah kanan ya, yang Bekasi sebelah kiri. Misal, ayo sini, bercanda aja gitu. Lalu ada satu orang Muhajirin bilang begini, dia lihat bercanda, dia sambil senyum dia mengatakan, ayo Muhajirin sebelah sini yuk, Ansar nggak usah ikut. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW dengar itu dan beliau keluar, langsung beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtina. Tinggalkan ini perusak kalian nih. Bermula dari sini. Ingat, dalam Islam tidak ada batas negara, nggak ada batas suku, nggak ada batas jabatan, nggak ada batas fisik. Semua yang syahadat sama, halal berlaku padanya, haram berlaku padanya, kan gitu. Bapak Ibu sekarang kalau kita sekarang ke Afrika, tiba waktu duhur, sholat nggak? Sholat, walaupun di Afrika loh. Di Eropa, ibu-ibu sekarang di belakang, muslimah, ke Eropa, ke Amerika berangkat, jilbabnya dibuka? Enggak, tetap harus pakai. Sama, standarisasi hukum, mau kulit kita hitam, mau putih, mau warga negara apa, tidak ada batasnya. Islam punya standarisasi hukum, gitu kan, yang harus diikuti. Maka sebenarnya kita tidak boleh berpecah. Berpecah ini karena kejahilan, meninggalkan agama ini. Kalau kita belajar betul dengan wahyu, mana halal dinikmati, mana haram ditinggalkan, belajar dengan sumber yang benar dari Nabi, dari sahabat yang mengambil dari Nabi SAW, insya Allah pasti akan benar, akan bersatu. Makanya orang-orang yang sudah paham sunnah Nabi SAW dari sumber yang benar dari sahabat, tidak akan ada masalah. Yang menyimpang ini Ahmadiyah, ngaku Nabi lagi, gitu kan. Orang Syiah, caci maki sahabat, kafirkan sahabat. Kelompok ini menghina ini, menerima dalil yang tidak benar, karang-karang dalil. Ini kelompok macam-macam. Tapi coba kalau kelompok yang benar, yang ikuti kalau Allah, kalau Rasul alaihissalam, jalani seperti sahabat, berikan contoh, selesai. Tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah gitu. Bagaimana tentang Syiah? Apakah Islam atau bukan? Jadi kalau Syiah itu sekarang orang-orang mengaku sebagai Islam. Kelompok Syiah mengaku sebagai Islam. Kalau anda tanya saya pribadi, saya bilang bukan Islam. Kalau saya bilang bukan Islam. Apa alasannya? Ada alasan. Yang pertama, subhanallah, mereka mengkafirkan asas semua Syiah, mengkafirkan sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat Nabi Muhammad, bukan sahabat saya ya. Sahabat Nabi kita. Saya dan sahabat ini beda dengan teman ya. Istilah sahabat beda dengan teman. Sahabat itu orang yang sangat dekat gitu loh. Kan gitu, sahabatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian coba-coba caci maki sahabat saya.
lau anfaqa ahadukum mithlu uhudin dhahaban ma balaga muddi ahadihim wala nasifa. Kalau salah seorang dari kalian coba berinfak seperti gunung Uhud emas semua, tidak bisa menyamai ya infak mereka ya, ataupun setengah daripada infak mud ya, satu genggam infak mereka. Sekalian satu gunung, mereka satu genggam, maka kalian tidak bisa menyamai itu. Jadi Nabi SAW mencaci maki sahabat, apalagi sampai mengkafirkan, berarti sedang mencaci maki Nabi sendiri. Karena saya misalnya pilih seorang sahabat nih, sahabat dekat saya, sahabat saya dicaci maki, pasti saya marah dong kan gitu. Ini teman dekat saya, gitu kan, dicaci maki, dikafirkan, itu bahaya. Terus kalau mertua saya, gitu kan, mertua saya dikafirkan, Abu Bakar dikafirin, Umar dikafirin, istri saya, gitu kan, Aisyah misalnya, ya istri Nabi SAW dicaci maki, dikafirkan, Nabi berarti dihina dong, mertuanya dihina, istrinya dihina, sahabatnya dihina. Bagaimana bisa dianggap orang-orang seperti ini masih Islam gitu loh? Susah sekali gitu kan. Sampai sekarang ada syahadat yang baru diperbaharui orang-orang Syiah selain asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan juga syahadat untuk mengkafirkan pasti kafir Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Apa manfaatnya gitu? Di Iran itu sampai mereka buat sendal namanya Abu Bakar, Umar, diinjak-injak karena hina dengan siapa kita dan siapa Abu Bakar, itu mertua Nabi dan sahabat Nabi gitu. Dari sisi mana kita bisa lihat gitu? Menghina istri seseorang berarti menghina dia. Karena Nabi pilih sebagai istri, dan Allah pastikan semua istri Nabi akan menjadi istri Nabi di akhirat, bukan cuma di dunia, gitu kan? Nah, itu jelas dalam banyak ayat Al-Quran gitu kan? Tapi ini jelas. Jadi dicaci maki berarti mencaci Nabi SAW. Ini sudah satu. Yang kedua, mereka mengatakan Quran itu kurang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami benar-benar turunkan Al-Quran itu sebagai zikra, peringatan, dan kami pasti menjaganya. Bukan malaikat, bukan Nabi, Allah mengatakan dan kami akan menjaganya. Lalu mereka bilang tidak kurang 49 juz. Allah sudah, Nabi SAW sudah lengkapi, sudah jelas 30 juz. Ibnu Katsir mengatakan tidak turun firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai akhir, hari ini aku sempurnakan agama kalian sampai akhir, di Al-Maidah ayat 3. Kecuali kata Ibnu Katsir, Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanahnya Allah. Enggak ada lagi tulisan la ayat atau hukum halal haram, semua sudah jelaskan. Yang hitam, yang putih, yang tidak jelas, sama-sama yang jelas, semua sudah jelaskan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu masih kurang, berarti dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kitabnya sudah dilengkapkan. Nabi SAW tidak meninggal ketika sudah menyampaikan amanah. Seakan-akan Nabi belum sampaikan amanah. Quran kurang. Ini gimana ini gitu kan? Sudah jelas kacau balau gitu. Kemudian yang parah lagi, ya, itu mereka menganggap Jibril berkhianat. Kalau salam itu selalu mereka tepuk pahanya mengatakan khanal amin, khanal amin. Telah berkhianat amin. Siapa itu amin? Jibril. Mestinya wahyu turun bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Berarti seakan-akan ini terpaksa Nabi Muhammad terima wahyu, mestinya untuk Ali. Subhanallah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, firman-Nya kekal sampai hari kiamat, nazala bihi ruhul amin. Allah turunkan dari langit kepada Muhammad SAW ruh amin. Ya, ruh yang terpercaya itu adalah Jibril. Mereka mengatakan tidak, khanal amin, telah berkhianat amin, itu Jibril. Baru mereka salam. Subhanallah. Tanah Karbala ya di Irak yang matinya Husain radhiyallahu anhu. Kita umat ahli sunnah pun mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim, gitu kan. Tapi mereka mengatakan lebih suci daripada Ka'bah, daripada tanah-tanah di Mekah. Ini menyimpang sekali gitu. Kalau saya pribadi sudah jelas bukan bagian dari Islam, dan Anda jauhi, jangan belajar tentang Syiah. Sudah jelas sekali banyak indikasi yang menjauhkan dari agama ini. Ini saya kira saya mau disuruh pesan nasi padang ini. Pakai kertas nasi padang. Bagaimana dengan vaksin meningitis yang ada di apa ini? Dikatakan ada oleh Menteri Kesehatan, namun farmasi tidak bisa diberi label halal. Saya subhanallah ya, dan ini saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya heran dengan adanya orang yang mengaku sebagai Islam, Muslim gitu kan, lalu menghalalkan segala macam cara gitu. Menganggap misalnya seperti statement sekarang keluar bahwasanya boleh minum obat karena ahli-ahlinya sendiri agama sudah mengatakan nggak masalah karena itu darurat. Dari mana bahasa obat itu minum darurat? Dari mana itu? Obat itu fasilitas untuk berobat, iya, untuk sembuh, bukan darurat.
Kasus kita boleh memakan babi kalau darurat, ulama berikan contoh. Di padang pasir, nggak ada lagi makanan kecuali itu. Dan kita bisa mati kalau nggak makan. Bangke kah, babi kah, maka kita makan itu pun kata ulama. Anda boleh kembali kepada semua buku tafsir. Lukma au lukmatain. Satu potong atau dua potong maksimal yang bisa membuat kita tidak mati kelaparan. Bukan makan santap gitu kan yang banyak. Enggak. Dalam keadaan darurat. Dari mana obat itu jadi darurat gitu? Maka boleh babi pun jadi halal. Dari mana? Dan anehnya ini bukan ulama yang memberikan fatwa, tapi orang yang tidak paham agama gitu. Mau lagi disebarin masalah, kemarin alhamdulillah dibatalin masalah kondom dibagi-bagi. Subhanallah. Mau menyebarin, silahkan gitu kan. Anda tahu berapa anggarannya? 28 miliar. Perusahaan kondomnya untung 28 miliar itu kalau di kemarin berhasil programnya. Karena masalah duit disebarkan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka sosialisasikan masalah ini. Subhanallah. Kenapa enggak pakai anggaran itu untuk nikahkan orang? Kenapa enggak panggil anak muda, ayo daripada kumpul kebun nikah, dinikahin oleh pemerintah resmi, panggil orang tuanya, biayai. Itu benar gitu kan. Apalagi membawa nama agama Islam, enggak boleh, subhanallah gitu kan. Enggak boleh, haram. Dan saya sudah ingatkan sampai masalah gitu kan. Sampai masalah agama pun ya, sampai masalah ya apa namanya? Perintah-perintah agama pun tidak boleh dianggap remeh, dan Muslim tidak boleh tinggal diam, harus diingatkan gitu kan. Yang salah-salah, yang benar-benar gitu. Kalau Ustadz, apa ini? Mungkin menurut Ustadz kali ya, tontonan apa ini maksudnya? Ustadz tontonan sama Ustadz yang syar'i, Ustadz di televisi. Maksudnya apa? Apa bedanya Ustadz tontonan dengan Ustadz syar'i? Saya baru tahu kalau ada Ustadz tontonan ini. Setahu saya kalau istilah Ustadz itu harus syar'i gitu. Berarti sekarang bukan cuma perbankan syar'i yang ada ya. Ada Ustadz syar'i, ada Ustadz tidak syar'i gitu ya. Ya kalau saya sebenarnya tidak pakai istilah seperti itu ya. Kalau memang dia menyampaikan qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, kemudian diikuti dengan pemahaman yang benar. Ingat ya, banyak kelompok Islam sekarang mengaku memang menggunakan Al-Quran dan Sunnah, tapi sayangnya mereka tidak mengikuti pemahaman sahabat sehingga menjabarkan sendiri. Anda tahu orang-orang liberal sekarang itu, dia bilang dia pakai ayat, gitu kan? Kenapa boleh nikah lintas agama? Dia ambil cuplikan ayat tentang adanya Nasrani, Yahudi yang disebutkan dalam beberapa ayat tentang orang-orang yang beriman di antara mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di masa mereka. Kalau mereka meninggal bisa masuk surga, itu diangkat, diambil cuplikannya tanpa melihat ayat-ayat yang mengkafirkan mereka setelah Nabi Muhammad SAW datang gitu. Lalu mereka bilang buktinya kan boleh. Mereka juga ahli surga, kita boleh nikah dengan dia. Loh, saya sering jawab teman-teman liberal itu, kalau Anda mengatakan boleh semua agama benar, jadi aja Yahudi atau Nasrani. Enak loh jadi Nasrani, nyanyi seminggu sekali masuk surga. Untuk apa sholat 5 waktu? Kan gitu. Ibu-ibu untuk apa pakai jilbab? Jadi Nasrani aja. Subhanallah gitu kan. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Surah Bayyinah Allah katakan, sudah kafir Allah katakan ahli kitab. Jelas, gitu kan? Dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Dalam hadis Muslim dikatakan, misalnya, ya tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya menjadi nabi, diutus sebagai nabi dari Yahudi, Nasrani dan Majusi, kemudian mereka tidak beriman pada saya dan mereka meninggal dalam keyakinan itu kecuali mereka termasuk penghuni neraka. Akidah kita jelas, Yahudi, Nasrani tidak beriman, kafir, meninggal masuk neraka. Titik. Siapapun yang bantai itu hukum Allah, nggak bisa, gitu kan? Tapi mereka datang karena mau menjabarkan ayat semaunya dia, bukan mengikuti pemahaman sahabat, jadi dia jabarin semaunya, gitu kan? Jadi banyak macam-macam. Sampai hal lain tidak masuk di akal gitu. Para orientalis juga banyak menjabarkan itu. Banyak menjabarkan macam-macam ayat tentang Nabi Lut lah, tentang inilah, tentang itulah. Yang semua tidak masuk di akal gitu. Semua tidak masuk di akal. Jadi memang pemahaman Quran dan Sunnah harus diikuti dengan pemahaman sahabat yang hadir melihat wahyu turun. Maka kita akan benar. Makanya selalu ada istilah mengikuti pemahaman salafus saleh dari sahabat kita. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti, apa hukumnya? Karena di tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir gitu? Sudah hadir nggak ikut, duduk manis gitu kan? Ya sama.
Ulama mengatakan masih boleh kita datang ke satu tempat yang ada perbuatan dilarang dalam agama, ibadah yang tidak dicontohkan seperti perbuatan bidah. Kalau kita bisa mengingatkan dan hanya datang ingatin ini nggak boleh ya, karena Nabi tidak pernah contohin, pulang itu boleh. Tapi kalau duduk di situ nggak boleh. Sama ada orang lagi nonton film nggak benar, lalu kita duduk di situ, enggak deh saya mau nasihatin mereka. Gimana caranya kita mau nasihatin tontonannya lagi jalan? Nggak mungkin. Nanti kalau kita nasihatin ini nggak boleh gini-gini, kita keluar langsung dia bilang tadi juga ikut nonton. Datang maaf ya itu nggak boleh dalam Islam, dilarang, haram gini-gini, tinggalin. Nggak usah pusing dengan hidayah di tangan Allah, bukan kita. Kan kita tidak mungkin kan gitu. Jadi walaupun kita mau, nggak mungkin kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Allahu a'lam. Mungkin sampai situ dulu karena saya ada pengajian lagi juga. Saya harus lanjutkan lagi di Tebet. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.